Buat kalian yang mau mensupport channel ini dengan donasi, atau emang sekedar mau beli Mimin kopi, kalian bisa pilih antara Super Thanks atau Saweria. Gue sih nggak masalah kalian pilih yang mana. Cuma kalau bisa, lewat Saweria aja. Soalnya kalau YouTube, potongannya gede, 30%. Kalau Saweria, cuma 5%. Untuk link Saweria, kalian bisa klik aja di atas kanan nih. Atau bisa cek di kolom deskripsi. Tapi kalau mau support, nggak harus donasi kok. Dengan kalian nonton sampai habis, dan memberikan like pada video ini, itu udah ngebantu banget buat support channel ini. Oh iya, kalian juga bisa join nih ke grup Telegram komunitas cerita manhwa yang baru. Untuk linknya, gue tampilin di layar ya. Tapi kalau malas ngetik, cek aja kolom deskripsi. Di sana, kalian bisa sharing nih topik seputar manhwa dan kawan-kawan, dan juga ketemu teman baru. Kalau mau info terbaru dari Mimin, misalnya upload kapan atau misalnya ada telat upload, Mimin pasti akan langsung infokan di Telegram. Makanya, jangan lupa join ya. Gak perlu berlama-lama lagi, kita mulai aja ceritanya. Halo guys, Sabik di sini, dan sebelum mulai ceritanya, gue mau ngumumin nih kalau Mimin sekarang ngadain giveaway. Mimin mau giveaway satu buah HP baru saat nanti udah menyentuh 50.000 subscriber. Untuk ikut atau berpartisipasi ada beberapa syaratnya nih, tapi simple banget. Syarat dan ketentuannya kalian bisa lihat nih di Instagram Mimin. Instagram Mimin tuh nih, Mimin tulis nih HP Sabik 12, atau kalian bisa lihat aja nih di link di deskripsi, udah Mimin cantumin di bawah. Di Instagram Mimin itu ada postingan dengan logo cerita manhwa. Nah, di sana kalian bisa lihat tuh syarat dan ketentuannya. Gak susah kok, syaratnya simple banget. Gak pakai ribet, gak pakai susah. 2 menit selesai. Pemenangnya akan Mimin umumin saat udah menyentuh 50.000 subscriber. Tunggu apa lagi? Makanya yuk buruan subscribe biar cepet-cepet giveaway-nya. Nanti bakal ada giveaway terus kok, tenang aja. Oke, segitu aja. Kita lanjut ke ceritanya. Di suatu hari sedang hujan deras nih, dan kita melihat ada seseorang, yaitu MC kita nih. Oh iya, gue kasih tau dulu ya namanya ya. Namanya Chiang Pei-chen. Nah, kalau MC sebelah, MC dari Pindah Dunia, itu kan Chiang Chen. Kalau ini, Chiang Pei-chen. Ada P-nya dikit. Beda. Nah, kita lihat nih. Chiang Pei-chen sedang ngelayat nih ke Batu Nisan tuh. 5 tahun. Aku telah mengalaminya selama 5 tahun. Akhirnya aku kembali. Terus, gak lama setelah itu, ada seseorang datang. Komandan, Chiang Pei-chen bertanya, bagaimana situasinya? Bawahannya menjawab, manajemen eksekutif grup Kwang Hui telah berubah. Dan orang-orang itu sekarang telah menghilang. Cepat, terus periksa. Sekarang, aku kembali. Kau akan kubalas karena membunuh ayahku. Komandan, satu hal lagi. Istrinya Wang meninggalkan nomor teleponnya. Mari, kita tetap berkomunikasi dengannya ketika Anda membutuhkan bantuan. Saya akan menjemputmu nanti. Terus, dikasih nih nomor kartu namanya, ada nomor teleponnya. Wang She. 5 tahun yang lalu, kita lihat nih. Jadi lagi di rumah sakit. Si dokter berkata, jantung ayahmu tidak bisa bertahan lama. Jika kau tidak membayar 200.000 yuan untuk operasi stent. Hidup ayahmu akan dalam bahaya kapan aja. Oh ya, sedikit ini ya. Note, dalam pengobatan serangan jantung, stent berarti tidak akan memasukkan ring. Oh, ring. Jadi biar gak kesumbat guys. Ya kan, setahu gue sih ring biar dipasang biar jalur darahnya bisa mengalir. Setahu gue, kalau salah koreksi ya. Memasukkan ring tersebut ke pembuluh darah yang tersumbat agar darah bisa, oh ya bener, bisa mengalir tanpa harus melakukan operasi bypass. Dan totalnya 200.000 yuan. Hah? 200.000 yuan? Nah ini kita lihat nih Chiang Pei-chen 5 tahun yang lalu nih. Dokter, aset keluargaku dibekukan oleh bank dan aku nggak bisa membayar untuk sementara waktu. Bisakah Anda melakukan operasi terlebih dahulu pada ayahku? Dokternya membalas, nggak mampu membayar. Hah, kalau kau nggak punya uang, kau bisa meminjamnya. Rumah sakit bukan tempat amal dan kau nggak bisa melakukan operasi tanpa uang. Terus dokternya pergi tuh. Dalam hati Pei-chen, gue panggil Pei-chen aja ya kan, Chiang Pei-chen aja ya, karena kan udah 2 kosakata tuh, enak dipanggil. Motor lewat. Kedua, biar namanya nggak belibet sama MC judul sebelah. Oke, Pei-chen. Dalam hati Pei-chen, semua kerabat dan temanku menghindar. Kemana? Aku harus meminjam uangnya. Oh, cari kakek aja. Terus sampai nih di rumah kakeknya nih, yang menjaga berkata nih, nggak ada gunanya menemukan kakekmu. Properti keluarga Chiang sudah atas namaku. Kita lihat nih, orang ini nih yang lagi ngerokok atau sigar, yaitulah. Nah, namanya adalah Paman Qian Tianming. Si paman berkata, aku tidak akan meminjamkanmu uang 1 yuan pun. Chiang Pei-chen berkata, Paman, jangan lupa kau berutang puluhan juta dalam perjudian saat itu. Ayahkulah yang meminjamkan uang dan membantumu untuk menjaga perusahaan. Sekarang dia sakit kritis. Kau nggak bisa hanya duduk dan menonton aja. Pamannya membalas,
Sejak awal, dia memiliki banyak uang saat itu. Jadi ayahmu emang harus melunasi semua hutangku. Sekarang, investasinya telah bangkrut dan dia terlihat sekarat. Pencundang yang nggak bisa melakukan apa-apa daripada meminjamkan uangnya padamu, lebih baik aku memelihara beberapa anjing lagi. Kau, berikan aku uangnya. Jika tidak, aku tidak akan pernah mengampunimu. Kita lihat nih, Peichen maju menyerang. Tapi dengan cepat nih. Bocah gila, hentikan dia, cepatlah. Si Peichen langsung nih dipukul pakai alat strum kayak taser. Yap, kayak taser sama beberapa penjaga dan dia pun langsung pingsan tuh. Setelah berapa lama, akhirnya sadar. Terus dia menelpon Paman Wang. Paman Wang yang nelpon ya? Entahlah, intinya ada telepon nih dari Paman Wang. Pamannya berkata nih, Paman Wang, Peichen, aku baru tahu tentang kondisi ayahmu. Jika kau butuh uang, temui Cicing di rumah dan bilang dia sebagai pacarmu. Dah, gue nggak tahu udahnya tuh. Dah atau dah. Intinya dah doang, udah. Terus sekarang kita pergi nih ke sebuah rumah gede, widih. Ayo datang sini. Remaja kaya yang sombong dan suka seks bebas. Widih. Terus pas Peichen mau masuk, ditahan nih sama penjaga. Satu penjaga berkata nih, kau nggak bisa masuk tanpa surat undangan. Dalam hati Peichen, aku harus cepat. Kita melihat nih, pas Chang Peichen mau dibawa pergi nih, dia berteriak, Cicing. Kita lihat orang yang kiri berkata, Cih, sepupuku yang pecundang itu benar-benar datang untuk meminjam uang. Yang kanan nih yang cewek merespon, yang cewek menambahkan, abaikan aja dia. Terus ada orang random ngomong nih, cewek yang kanan nih lagi megang gelas wine tuh. Bukankah ini Chang Peichen? Kita nggak sedang membutuhkan pelayan. Kenapa kau ada di sini? Apakah Cici mengundangmu? Keluar dari sini. Kau pikir kau bisa masuk ke dalam lingkungan kami? Peichen berkata nih, aku di sini untuk bertemu Cicing. Orang-orang berkata nih, ada apa? Senang rasanya kau bilang begitu. Apakah datang sini untuk mengemis? Siapa yang nggak tahu bahwa ayahmu ditipu oleh grup Kuang Hui seharga 200 juta yuan, bahkan tidak memberikan sepeser yuan pun untukmu. Apa kau masih berpura-pura? Kau. Terus si Peichen ditendang ke dalam kolam tuh. Aduh, siapa yang melakukannya? Menyebalkan. Ada kotoran anjing jatuh ke dalam kolam. Tidak bisakah kau mengeluarkan uang untuk membersihkannya? Sepupunya berkata nih, maaf sepupu, aku pikir kau itu bau. Aku bantu kau untuk membersihkan dirimu. Sabah gak berguna. Orang-orang ngetawain kan. Terus Peichen berkata nih, Cicing, ayahku butuh uang untuk operasi. Aku akan menunggu agar nyawa ayahku bisa terselamatkan. Paman Wang sudah berjanji padaku. Sepupunya membalas, ada apa? Kau takut Cicing tidak akan meminjamkan uangnya padamu? Bukan Cicing guys, yang kanan guys. Yang kanan, gue pikir yang kanan sepupunya guys. Karena ngomong sepupu kan, manggil Cicing kan. Ternyata bukan guys. Cowok yang kanan berkata, ada apa? Kau takut Cicing tidak akan meminjamkan uangnya padamu dan menyuruh Paman Wang untuk menekan Cicing. Aku nggak bermaksud begitu. Cicing, aku mohon, tolong bantu aku. Tiba-tiba, ini mungkin Cicingnya yang cewek ya. Dia berkata nih, cukup terlalu banyak omong kosong. Yang ini nih, yang pink nih. Aku muak mendengarnya. Uangnya bisa aku berikan padamu, tapi status kita harus diperjelas. Yang aku suka adalah Xuan Yuan. Mulai sekarang kita berdua akan berpisah. Tidak ada hubungannya. Peichen berkata, apa? Kau dan Chang Xuan Yuan? Iya, benar. Keluargamu sekarang sudah bangkrut. Jika bukan karena ayahku, apa kau masih bisa makan daging angsa? Karena kodok gila milikmu itu. Uang ini akan kuberikan padamu sebagai sedekah. Ambil uangnya dan pergi dari sini. Jangan pernah kembali ke sini. Dasar menjijikan. Terus dilempar tuh kartunya tuh ke lantai tuh. Kartunya di lantai. Terus tuh. Terus pas mau diambil nih, tiba-tiba tunggu sebentar. Diinjek kartunya. Mendapatkan uang itu nggak mudah. Berlututlah di tanah. Akui bahwa kau adalah seekor anjing dan pelajari cara menggonggong seperti anjing sebanyak 2 kali. Menggonggonglah 2 kali seperti anjing untuk 200.000 yuan. Kau pasti bisa. Cepatlah, berhenti cemberut dan berlututlah. Ayahmu akan kedinginan nanti. Dan si Peichen langsung menonjoknya. Wah. Hei, Xuan Yuan. Terus si Peichen langsung nih ngambil kartunya dan langsung kabur. Hei, tangkap dia, keamanan. Cepat tangkap dia. Dalam hati Peichen, ayah, aku akhirnya meminjam uang untuk menyelamatkan nyawamu. Kau harus bertahan, jangan tinggalkan aku sendiri. Terus udah sampai nih di rumah sakit. Terus akhirnya Peichen pun sampai nih di rumah sakit. Dokter, Chang Peichen, ini operasinya, aku telah membayar biayanya. Segera lakukan operasi pada ayahku. Cepatlah. Dokter berkata nih, aku baru aja akan memberitahumu. Kau terlambat. Ayahmu tidak selamat. Cicing telah meninggal. Terus duitnya dibalikin nggak? Enggak. Main concernnya bukan itu. Main concernnya bukan yang meninggal ya. Bagaimana mungkin? Ayahku baik-baik aja di pagi hari tadi. Dokter menjawab nih, dia telah dikirim ke ruang jenazah. Segera ikuti prosedurnya dan bawa ayahmu pergi. Aku sudah menyiapkannya.
Apa kau takut aku tidak mampu untuk membayar operasinya? Apakah itu benar? Dokter membalas, hei, apa yang sedang... Mobil sama motor lagi buka jendela, cok. Lanjut. Dokternya membalas, apa yang sedang kau lakukan? Seseorang, tolong aku. Terus ditarik tuh si Patient tuh. Patient berkata, tapi aku sudah mengumpulkan uangnya. Lihatlah, aku udah punya uang. Kalian, lihatlah. Terus ini pas pemakaman ya. Oh ya, BTW ini kan flashback ya. Sedikit flashback ke 5 tahun yang lalu. Nah, ini narasi lagi ya. Lebih tepatnya dalam hati Patient yang sekarang. Aku udah lupa bagaimana langit mengubur ayahku. Aku hanya ingat hujan yang deras. Banyak orang datang untuk melayat. Tiba-tiba diinjek-injek nih si Patient nih. Seseorang berkata, kau ikut campur dengan wanita yang seharusnya tidak kau sentuh dan melahirkanmu sebagai anak haram. Sialan, dia pantas mati, kau juga pantas mati. Buang dia ke laut, beri makan pada ikan. Terus dicemplungin tuh, didorong ke mana? Ke laut. Grup Kuang Hui. Terus 5 tahun kemudian, sekarang udah gede nih kan Patient. Komandan, terus si Patient berbalik, dia berkata nih, hubungi dia dan sampai jumpa nanti. Bawahannya berkata, komandan, maafkan bawahan karena terlalu banyak bicara. Anda sekarang adalah penguasa dunia. Widih, penguasa dunia. Anda gak perlu kembali menjadi menantu dari keluarga Wang. Patient berkata, Yao Tang, saat itu aku selamat dari kematian dan diselamatkan oleh jenderal. Karena rasa bersalah, Paman Wang mempertunangkan putri sulungnya Wang Suewu denganku. Itu adalah takdir Tuhan. Aku hanya butuh identitas orang biasa. Hal ini akan nyaman bagi mereka yang akan jatuh dan jatuh ke dalam penderitaan. Mereka yang tidak mengenali kerabatnya dan mereka yang memiliki musuh dalam selimut. Satu persatu aku akan menginjak kaki kalian. Terus akhirnya nih di pemakaman ayahnya dikasih bunga dan dia pergi nih. Dan kita melihat ada seorang wanita berambut putih, mungkin ya, putih sih ini. Terus sekarang nih kita melihat nih sebuah mobil Mercy. Si supir berkata, Kak Suewu, kenapa kau datang ke sana untuk menjemput Jiang Peichen secara langsung? Waktu untuk membuat janji dengan Tuan Chen untuk membicarakan investasi sudah hampir tiba. Tapi kau jangan membuat kesalahan. Kita lihat nih, orang ini nih yang nyetir, dia adalah asisten dari Wang Suewu, namanya He Qian. Oke, berarti kita bisa asumsikan. Nah, di belakang nih, nah itu kelihatan kan yang baju biru sama rambut putih. Gua asumsikan ya, sementara namanya Wang Suewu. Iya betul, Wang Suewu. Dia berkata nih, Wang Suewu berkata, ayah memanggilku untuk menjemputnya. Jadi aku gak bisa berbuat apa-apa. Ayo kau, mengemudilah lebih cepat. Aku tidak tahu apa yang dipikirkan Paman Wang. Jelas-jelas nyonya kedua menyesali pernikahan itu. Tapi itu membuktikan bahwa kau menikah dengan sampah itu sebagai kompensasi. Sekarang itu waktu yang tepat. Nyonya kedua telah menjadi nenek dari keluarga Chang. Dia sangat senang tidak. Hah? Tuh, sabar guys. Dia sangat senang tidak. Udah, jadi satu kalimat gitu guys, nggak ada koma, nggak ada titik. Gue nggak tahu tuh artinya apa. Tapi kalau kalian ngerti, ya semoga kalian ngerti deh. Cuma gue nggak ngerti nih apa nih. Dia sangat senang tidak. Tapi kau lebih suka. Sedangkan si Suewu hanya terdiam tuh. Terus sekarang kita di bandara nih. Si Jiang Peichen udah sampai di bandara. Ada menelpon nih. Seseorang berkata, Nak, ku dengar kau sudah kembali. Peichen merespon, kau cukup pintar mendapatkan informasi. Yang ditelepon melanjutkan nih. Sejak kau menyelamatkan keluarga Yi 3 tahun yang lalu, orang tua itu diam-diam memperhatikan gerakanmu. Jika kau kembali kali ini, jangan ragu untuk mengatakan apapun yang kau butuhkan. Di kota Yunhai ini, orang tua ini masih memiliki pengaruh. Lihat tuh, cewek-cewek ngeliat ke arah Peichen gitu kan, Idi. Nggak perlu, aku punya rencana sendiri. Yang ditelepon melanjutkan nih. Kalau begitu, kau harus memiliki identitas ketika kau mau pergi keluar. Atau aku akan memberikanmu grup Rongting. Aku akan menyuruh sekretaris Chang Miao untuk menemuimu nanti. Lalu setelah ini, nah terus langsung dipotong tuh, mau dimatiin teleponnya sama si Peichen. Kita akan membicarakannya nanti. Dan teleponnya pun ditutup. Terus, widih, senyum gitu kan. Ternyata udah ketemu nih. Oh, jadi pergi si Suewu tadi nih, Suewu sama asistennya pergi menemui Jiang Peichen. Ya betul. Si asisten berkata, apa itu kau? Cepat masuk ke dalam mobil. Kita sedang terburu-buru. Peichen merespon nih, hei, maaf mengganggu waktu kalian. Dalam hati Suewu, setelah 5 tahun menjadi tentara, dia masih sama seperti dulu. Padahal bagus jika ada sedikit kemajuan, tapi sayang sekali. Terus ada yang nelfon si asisten nih. Terus asisten berkata, halo Tuan Chen, apakah Anda di sini? Iya, baik. Kami akan tiba dalam 1 jam lagi. Tapi tiba-tiba, Kak Suewu, Tuan Chen bilang kalau kau tidak peduli, dia akan pergi ke Mengli untuk menunggumu. Berbicara tentang bisnis, apakah dia akan melakukannya lagi di rumah? Terus sekarang kita pergi nih ke villa keluarga Wang. Keluarganya si Suewu ya, kan namanya Wang Suewu. Nah sekarang nih, di dalam kita lihat nih,
Seharusnya yang gendut nih, yang rambutnya pirang, harusnya Tuan Chen. Kan tadi ngomong sendiri kan, dia mau nunggu. Nah, Tuan Chen berkata nih, Bibi, perusahaanku akan bisa mendapatkan 20 juta dolar investasi dalam waktu dekat. Aku bisa mengalokasikan 10 juta dolar ke perusahaan Shiyun untuk membantu Suewu menangani krisis keuangan. Si Bibi berarti ibunya kah? Ya intinya yang dipanggil Bibi merespon nih, wah itu bagus, itu benar-benar hebat. Tuan Chen, kau akan menjadi orang sukses di masa depan dan kau harus menjaga Suewu kami. Tuan Chen berkata nih, kalau begitu Suewu dan aku. Si Bibi merespon, jangan khawatir, saat si sampah Chiang Pei-chen kembali, aku akan menyuruh Suewu untuk menceraikannya. Lalu aku akan serahkan padamu. Terus ternyata sampai nih si Suewu, Bu, apa yang sedang kau katakan, ha? Oke, betul, berarti itu ibunya ya. Ibunya berkata, Suewu, ini benar-benar waktu yang tepat bagimu untuk kembali. Suewu berkata, urusan bisnis perusahaan, mari kita bicarakan. Aku khawatir ada kesalahpahaman dengan Tuan Chen untuk datang ke rumah seperti ini. Tuan Chen berkata nih, aku akan menjadi bagian keluargamu sebentar lagi. Aku akan menjadi lebih dekat ketika aku berbicara di rumah ini denganmu. Ibunya menambahkan, bukankah itu benar Suewu? Apa yang kau pedulikan? Tuan Chen berkata bahwa dia akan memberi kau 10 juta dolar untuk menyelesaikan krisis ekonomi. Dalam hati Suewu, apa? 10 juta dolar? Ibunya melanjutkan, menurutku, Suewu, kau bisa enak-enak dengan Tuan Chen. Lalu apakah kau bisa mengandalkan Chiang Pei-chen itu? Dia akan membutuhkan banyak biaya untuk tinggal di rumah kita. Dalam hati Pei-chen, Yao, apa kau mencoba untuk mengusirku? Tuan Chen berkata nih, Suewu, Shiyun sekarang mempunyai pengelolaan modal yang rusak. Bisakah aku bertahan hidup tanpa uang jutaan dolar? Jangan terlalu terobsesi. Mereka yang berani menginvestasikan uang untukmu mulai sekarang harus pergi, bukan? Ibunya menambahkan nih, Suewu masih kesal. Terima kasih Tuan Chen, sampai itu gak bisa melakukan ini. Dalam hati si Tuan Chen, kenapa kau memiliki gadis bohai seperti ini? Biarkan akulah yang mengambil lapang hampir yang baik untuknya. Maksudnya menikmatinya ya. Chiang Pei-chen berkata nih, sebenarnya 10 juta dolar aku bisa mendapatkannya. Hah? Tuan Chen membalas, hah? Apakah ini menantu sampahmu? Sebuah bantuan? Itu 10 juta dolar. Bisakah kau mengalokasikan 10 juta untuk sumber hidup tanpa makan atau minum? Ibunya berkata nih, Tuan Chen jangan tertawa, abaikan aja dia. Aku sudah mempersiapkan, jadi biarkan aja. Mereka harus bercerai. Pei-chen berkata, Suewu, aku punya teman yang bisa diandalkan. Mungkin aku bisa membantumu. Tuan Chen membalas, nah, seorang teman, astaga, seorang teman adalah rubah dan teman anjing. Maksudnya pengkhianat dan selalu memanfaatkan. Pria sepertimu, siapa yang bisa kau kenal? Kau itu sama sekali bukan levelku. Kau tahu siapa yang berinvestasi padaku? Ini adalah grup perusahaan terbesar di Yunhai, Rongting, hanya mengandalkanmu. Dalam hati Pei-chen, Rongting, kebetulan sekali. Berhentilah membuat masalah. Ini gak semudah yang kau pikirkan. He-chan, bawa dia keluar dulu. Baik. Tunggu, Suewu. He-chan tuh nama asistennya ya. Tuan Chen berkata, bacalah. Itu benar. Akhiri surat-surat kecil ini. Hanya dengan mantap-mantap. Aduh. Hanya dengan mantap-mantap denganku, kau bisa mendapatkan uangnya. Tuan Chen, tidak, bukan itu maksudku. Terus pas mau dipegang, tangannya ditangkap nih. Ternyata ditangkap sama Pei-chen. Pei-chen berkata, maaf Tuan Chen, aku belum menjabat tanganmu saat aku mau pergi. Sakit. Kau sampah. Beraninya kau melakukan hal seperti itu padaku. Aku ingin kau membayar harganya. Darahmu milikku. Si ibunya berkata nih, apa yang kau lakukan? Kau udah gila. Cepat lepaskan. Baiklah, terus dilepasin tuh. Pas si Suewu ngomong nih, Tuan Chen, maaf. Terus Tuan Chen berkata nih, kita nggak bisa membicarakan tentang urusan bisnis hari ini. Aku akan melepaskan investasinya. Ibunya merespon, nggak bisa begitu. Tuan Chen, aku akan menyuruhnya untuk meminta maaf. Minta maaf? Sekarang ini tidak bisa diselesaikan dengan permintaan maaf belaka. Hah? Katakan kepadanya, merangkak dan jilati sepatuku hingga bersih. Berlutut dan bersujud lagi untuk mengakui kesalahannya dan menandatangani surat perjanjian perceraian. Aku akan mempertimbangkannya untuk memaafkan si Pei-chen itu sekali dengan belas kasih yang besar. Si ibu berkata nih, apa yang kau lakukan, hah? Lihat apa yang sudah kau lakukan. Datang ke sini dan bikin masalah. Cepat minta maaf lah. Pei-chen merespon nih, maaf. Aku akan menunggu telepon dari temanku. Dalam hati, siapa nih? Suewu kah? Entahlah, soalnya ini bubble di tengah-tengah nih. Bubble dalam hati, Cok. Gue gak tahu nih siapa, cuma itu dalam hati seseorang, antara ibunya atau Suewu. Jika kau menyinggung Tuan Chen, Shiyun akan berakhir. Ibunya berkata nih, apa yang bisa kau andalkan dari telepon itu? Terus tiba-tiba, tunggu, aku punya berita investasi. Dalam hati Tuan Chen, apakah Tuan Chang yang menelponku? Pasti proyekku yang menarik perhatian kelas atas. Terus HP disodorin nih ke si gendut. Si gendut nyodorin HP ke Pei-chen. Ini
telepon dari Rongting. Tuan Chang, lihat dengan jelas bahwa koneksi seperti ini tidak akan pernah kau dapatkan seumur hidupmu. Si ibunya berkata, astaga, apakah itu Tuan Chang? Aku dengar bahwa hanya akun pelanggan penting yang bisa dihubungi. Tuan Chen mengangkat nih. Hei, Tuan Chang, itu investasinya. Investasi, si Tuan Chen berkata. Investasi? Di masa depan, Rongting akan menghentikan semua investasi di perusahaanmu dan memutuskan semua kerjasama bisnis kita. Hah? Perusahaanku, investasi, memutuskan kerjasama. Bangkrut, tunggu. Tuan Chang, ini masalah yang besar. Bisakah kamu mengkonfirmasi dulu dengan manajer Chen? Dia yang bertanggung jawab atas masalah ini. Tuan Chang berkata nih, Xiang Chu punya masalah. Dia sudah tidak ada lagi di pelabuhan. Hah? Kenapa sangat tiba-tiba? Kau. Terus bajunya dilepas sama Tuan Chen. Ini nggak ngomong ya, cuma Pei Chen kayak mengisyaratkan gitulah. Kau memprovokasi orang yang salah. Terus Pei Chen berkata, Tuan Chen, ada apa? Apakah investasinya berjalan dengan baik? Terus si Tuan Chen berlutut tuh. Maafkan aku salah. Mohon maafkan aku atas perbuatanku. Aku menginvestasikannya sebagai imbalan atas investasi Rongting. Jika Rongting divestasi, aku akan berakhir. Aku akan menjilati sepatumu. Kumohon. Si ibu berkata nih, apa yang dia katakan? Rongting divestasi. Lalu investasi kita, apakah itu akan hilang? Ibu, si asisten berkata, apa yang sebenarnya terjadi? Apa yang terjadi? Dalam hati Suewu, apakah kami melakukan sesuatu yang salah? Tuan Chen Cincau. Cincau. Tuan Chen Cicau beneran memohon belas kasihan kepada Chang Pei Chen. Tolong, kumohon, aku bersungguh-sungguh. Pei Chen berkata, aku sangat bersimpati. Hah? Tapi aku gak punya koneksi dan aku tidak selevel denganmu. Aku gak bisa membantumu juga. Mungkin kau akan hidup dengan memungut sampah selama sisa hidupmu. Selain itu, orang sepertimu sangat terlihat seperti pendusta. Aku hampir berhasil naik ke atas hari ini. Dan aku gak bisa kehilangan semua itu. Dalam hati Tuan Chen. Tapi bahkan jika Chang Pei Chen adalah kenalan Chang Techu, dia juga gak bisa mengendalikan segalanya tentang Rongting. Pada akhirnya hanya bisa mengandalkan keluarga Chiang. Tuan Chen berkata, aku akan menemui Chang Techu. Aku akan meminta bantuan Tuan Chang. Ya, aku akan memohon padanya. Dia pasti akan memberiku kesempatan lagi. Si Tuan Chen pun langsung pergi nih. Si ibu berkata, kau, apa yang kau lakukan? Brengsek. Pei Chen merespon nih, hah? Aku tidak melakukan apapun. Aku gak tahu kenapa Tuan Chen tiba-tiba seperti ini. Ibunya membalas, berani ya kau membantah. Suewu berkata nih, kau, Bu, sabar. Ini seharusnya hanya kebetulan. Chang Pei Chen baru aja kembali. Asistennya menambahkan, kalau begitu, bagaimana bisa dia memiliki kemampuan untuk membuat Rongting divestasi? Dia tidak layak perlakuan khusus oleh Tuan Chang. Dalam hati Pei Chen, untungnya Chang Meo tidak mengungkapkan identitasku. Nah, oh ya BTW, namanya Chang Techu yang dikenal orang-orang nih, Chang Techu. Tapi Chang Meo tuh panggilannya. Enggak sih, bukan panggilan sih. Ya sih panggilan. Tapi yang manggil Chang Miao cuma si Pei Chen. Jadi karena mereka akrab gitu, panggilan akrab. Suewu berkata, mungkin sesuatu terjadi tiba-tiba di pihak Rongting. Ayo kita datang kepadanya dan memohon kepada Tuan Chen. Si asisten merespon nih, tapi Kak Suewu, perjamuan keluarga tinggal beberapa hari lagi. Nenek Wang akan sangat marah. Dia tidak akan membiarkan kita pergi. Dan barusan nama keluarga Chiang mengambil kesempatan untuk menghina Tuan Chen. Dan Tuan Chen pasti akan mengabaikan kita. Si ibu berkata nih, kekacauan ini semua salahnya kau. Brengsek, kita masih punya kesempatan tadi. Keluar dari sini sekarang juga. Keluarga Wang kami tidak membutuhkan sebagai anjing. Hah? Kebalik kali. Keluarga kami tidak membutuhkan anjing sebagai buang. Hah? Keluarga kami tidak membutuhkan anjing buangan sepertimu. Maksudnya menantu ya. Pei Chen merespon nih, Suewu, hanya 10 juta dolar. Aku bisa membantumu. Suewu membalas, hah? Apa kau membual? Lalu tiba-tiba, hah? Dalam hati Pei Chen, gawat, cedera lamaku telah kambuh. Aku gak bisa menundanya. Pei Chen berkata, lalu apa? Kau jangan marah. Aku akan ke kamar dulu. Aku capek karena sepanjang jalan hanya duduk di mobil. Aku istirahat dulu. Dan dia pun langsung pergi tuh. Si ibunya berkata nih, kurang ajar. Ini benar-benar kebalikannya. Apa dia tahu siapa pemilik dari rumah ini? Dia berani mengabaikan kata-kataku. Suewu merespon nih, Bu, tenanglah, jangan marah-marah terus. Aku mau berbicara dengannya tentang perceraian nanti. Dan dia gak akan mengganggumu lagi. Cepat cerahkan dia. Aku gak ingin melihatnya lagi. Terus pingsan ibunya. Bu, Nyonya. Nah, terus si Pei Chen di kamar gitu kan lagi mau berobat ya. Dalam hati Pei Chen, ini Xuan Qing Cue sangat mudah digunakan, bisa menghilangkan rasa sakit secara signifikan. Tuh lihat tuh ada tulisannya tuh. Mereka yang mempraktekkan teknik ini dapat menyembuhkan luka dan penyakit. 77 dan 49 hari kemudian itu disempurnakan menjadi pil emas 9 kehidupan
yang akan merawat orang hidup dan mati, menyembuhkan bagian tulang, dan kemudian membentuk dewa ke-9 dari Xuan Qingcue. Dalam hati Pei Chen, misi di wilayah barat benar-benar berbahaya. Untungnya, aku mendapat Xuan Qingcue secara tidak sengaja. Jika tidak, aku mungkin akan mati dan tidak bisa kembali. Aku harus buru-buru mencari 8 Yuan lainnya dan menyembuhkan luka dalamku sepenuhnya. Terus tiba-tiba ada nelpon nih, kring-kring. Yang nelpon berkata, "Halo, Kak Chiang, ini aku, Liu Hou." Monyet. Waduh, ngomongnya monyet gak tuh? Dalam hati Pei Chen, teman baikku dari SMA, dia masih ingat untuk menelponku di penghujung tahun. Si Liu Hou berkata nih, "Aku kembali ke Cicang untuk menemuimu hari ini. Aku dengar kau telah kembali." Pei Chen merespon, "Iya, aku telah kembali." "Oh, sudah kembali? Baiklah. Nah, kita ada di reuni kelas Hua Cixia. Bisakah kau datang?" Orang-orang di belakang berkata nih, "Katakan padanya agar segera datang ke sini." "Iya, kami dengar kalau tua muda Chiang telah berada di unit selama bertahun-tahun." Liu Hou berkata nih, "Kak Chiang, aku benar-benar tidak mengetahuinya. Ada alasan kenapa aku memintamu untuk datang ke sini." "Liu Wei, apa kau ingat? Ada bunga kelas kita di SMA. Mereka suka dengan bunga kelas itu. Tapi juga ada sangkut pautnya dengan keluargamu. Dia baru-baru ini kembali bekerja sebagai direktur di sebuah perusahaan Hong Kong. Aku memiliki bisnis kecil yang menunggunya untuk ditandatangani. Dia harus membuktikan bahwa kau datang ke sini sebelum menandatanganinya." "Oh, yaudah, aku akan pergi ke sana." Terus pergi nih sampai kan. "Ayolah, kami menghormati Saudara Li. Kita harus beri dia banyak perhatian. Di antara kita semua, Saudara Li adalah yang terbaik. Kau pantas mendapatkannya." Liu Hou berkata nih, "Saudara Chiang sebentar lagi akan datang. Kontrak ini ditandatangani oleh keluargaku dan Saudara Mayan Li." Nah, orang yang lagi megang sigar berkata nih, "Baiklah, aku mengerti. Mari kita bicarakan tentang itu ketika Chiang Chen ada di sini." Liu Hou berkata, "Kak Chiang Chen berkata bahwa dia pasti akan datang dan Saudara Li bisa menandatangani kontraknya terlebih dahulu. Jangan terlalu lama menundanya." Saudara Li merespon nih, "Tanda tangan? Apa kau tidak mendengar apa yang aku katakan tadi?" Terus akhirnya datang nih si Pei Chen. "Kak Chiang!" Liu Hou berkata, "Masuk dan duduklah. Semua orang sudah lama menunggu." Dalam hati orang ini, akhirnya datang juga. Bukankah dia itu luar biasa sebelumnya? "Hari ini aku akan membuatmu kehilangan muka dan berlutut di bawah kakiku." "Hei, bukankah ini tua muda Chiang? Kau datang dengan sangat cepat. Aku pikir tamu yang menyambut di clubhouse akan mengusirmu keluar. Dan aku telah mempersiapkan seseorang untuk menjemputmu. Cepat, beri dia kursi." Terus ada yang nendang kursi nih. Ditendang kursinya ke Pei Chen. Liu Hou berkata, "Saudara Li, maksudmu apa?" Saudara Li berkata nih, "Aku dengar kalau tua muda Chiang telah bertugas sebagai seorang tentara dalam beberapa tahun terakhir." Pei Chen merespon nih, membalas, "Aku keluar dari tentara untuk sementara waktu. Aku menganggur di rumah." Si Saudara Li berkata, "Jadi kau menjadi veteran sekarang? Gak heran kau terlihat sangat lusuh." Seseorang berkata nih, "Saudara Li, kau jangan menghubunginya jika ada pesta di masa depan agar tidak menurunkan derajat kelas kita." Saudara Li menambahkan, "Hei, bagaimana bisa aku tega memperlakukan tua muda Chiang seperti ini? Kenapa kau tidak bergabung aja denganku? Perusahaan kami sedang merekrut penjaga keamanan dan kau kebetulan merupakan seorang rekam profesional. Aku adalah direktur perusahaan Hong Kong dan kau harus menjadi mahasiswa yang dapat berbicara bahasa Inggris. Chiang Pei Chen, pergilah ke dinas militer sebelum menyelesaikan sekolahnya. Aku khawatir itu tidak cocok dengannya." Saudara Li, jangan mengejeknya. "Jangan khawatir, kau masih bisa mengemis kalau kau nggak mau pulang. Sangatlah mudah pergi ke keluarga Wang untuk meminta uang." Iya benar." Cowok yang kiri berkata nih, "Untungnya kau tidak bersamanya saat itu. Jika tidak, dia mungkin akan datang ke rumahmu untuk meminta uang." Yang cewek ini merespon nih, "Jangan menyangkut pautkannya padaku. Aku melihatnya pada awalnya karena aku buta. Pacarku saat ini adalah manajer personalia investasi Ronting dan dia sangat hebat." Wih, aduh, Ronting ya, bahaya nih gue denger ya Ronting. Saudara Li melanjutkan nih, "Jadi aku bilang, kau harus menemukan seseorang seperti ini untuk menemukan pasangannya. Bahkan jika keluarga dalam kondisi kritis, kau bisa mendapatkan tempat dengan kemampuanmu sendiri. Gak seperti beberapa orang." Seseorang berkata nih, "Hentikan, nanti ada yang baper." Lalu tiba-tiba si Liu Hou berteriak, "Cukup, aku merasa kalau Kak Chiang datang ke sini hanya untuk diolok-olok aja. Udah, cukup, ayo Kak Chiang, kita pergi." Hei Liu Hou, aku tiba-tiba teringat sesuatu. Bukankah kau sudah memberitahuku sebelumnya kau butuh uang untuk menjual susu bubuk? Apakah istrimu hampir gak bisa tinggal bersamamu? Kenapa sekarang udah gak peduli lagi? Liu Hou merespon nih, "Lalu apa yang kau mau?" Terus si Saudara Li manggil orang buat kasih minuman. Diambil nih gelas botol wine ya kalau nggak salah, atau botol bir lah. Terus dituang tuh ke kepalanya Liu Hou. "Ayo kalian berdua berlututlah. Akuilah bahwa kalian lebih rendah." Ada api-api di belakang Pei Chen tuh, ngamuk tuh. "Aku akan berinvestasi. Bagaimana dengan itu?" Liu Hou berkata,
Li Wei, kita adalah teman sekelas. Kau tidak seharusnya... truk lewat kenceng banget. Liu Ho berkata, Li Wei, kita adalah teman sekelas. Kau tidak seharusnya melakukannya dengan cara ini. Hehehe, kau terlihat seperti beruang. Wajah apa yang kau inginkan? Ingin mendapatkan uang? Pecundang, cepat berlutut. Ini sedikit flashback nih sama istrinya nih. Liu Ho, ayo kita bercerai. Liu Ho merespon nih, istriku, aku akan mendapatkan investasi malam ini. Orang itu adalah tuanku dan aku pasti akan berhasil. Jangan tinggalkan aku. Kau lihatlah, rumah ini aku hampir terlihat seperti pengemis. Aku bahkan gak bisa mengangkat kepalaku di depan sahabatku. Tapi aku masih bersamamu. Jadi apa yang aku lakukan denganmu? Aku yakin kali ini pasti akan berhasil. Aku telah memesan tiketnya dan aku pasti akan membuatmu menjalani kehidupan yang baik bersama anak-anak kita. Istrinya membalas, kali ini adalah yang terakhir. Jika tidak berhasil kita cerai. Aku juga akan mengambil anakku. Terus Liu Ho berkata nih, jangan mempermalukan Kak Jiang. Aku akan berlutut, tapi tiba-tiba ditarik nih sama si Pei Chen. Jangan berlutut, aku di sini. Kak Jiang, Li Wei berkata, apa yang terjadi? Oi Pei Chen, apa kau akan menjadi pahlawan sekarang? Izinkan aku memberitahumu, 10 tahun yang lalu kau adalah bocah ingusan dan sekarang kau malah jadi sampah. Kau gak bisa menyelamatkan siapapun, itu sia-sia aja. Terus botol tadi tuh diambil tuh sama si Pei Chen, terus langsung dihantam nih ke kepalanya si Li Wei. Hah? Kau berani memukulku? Aku belum selesai denganmu. Terus abis gitu ditendang nih sama si Pei Chen. Langsung ditendang sampai terpental jauh tuh. Hei, astaga, apakah dia udah gila? Apa yang terjadi padanya di kota Yunhai setelah memukul saudara Li? Lagi pula dia itu sampah. Dia merusak halamanku dan meruntuhkan tembok itu. Kau berani menghajarku? Aku sekarang menjadi seorang pria berpengaruh di kota Yunhai dan aku telah bekerja sama dengan Chai Ting. Kau hanya seorang pekerja pada waktu. Itu bagus untukmu. Terus ditekan tuh dadanya tuh sama si Pei Chen. Aku pikir kau bersikap angkuh, menggunakan reuni kelas sebagai alat bagimu untuk memamerkan kekuatanmu dan sebuah platform untuk penindasan dan balas dendam. Sangat menarik, keren bukan? Tapi juga berusaha mengaitkan dengan pamanku yang pernah membuatku malu. Aduh, sakit. Pei Chen melanjutkan, jika kau benar-benar ingin terikat pada saat itu, maka kau bisa mendengarkanku dengan jelas. Aku bisa menginjak-injakmu 5 tahun lalu, 5 tahun dari sekarang, dan seterusnya. Terus akhirnya si Chang Pei Chen dan si Liu Ho pun pergi nih keluar nih. Liu Ho berkata, Kak Jiang, kau sangat hebat. Kau memukuli si brengsek Li Wei sampai ketakutan. Akankah dia berani mengusikmu di masa depan? Pei Chen merespon nih, hanya masalah sepele. Liu Ho melanjutkan, ekspresi wajahnya itu udah lama sekali menantikannya. Pria seperti itu mengganggu semua orang, tapi hanya sedikit yang berani melawannya. Kau adalah pria terbaik saat aku bertemu denganmu. Kau sungguh keren. Jika bukan karena investasi, aku akan buru-buru menyambutnya. Terus Pei Chen bertanya nih, bicara soal investasi. Terus Liu Ho langsung berkata, Kak Jiang, kita akhirnya bisa mengobrol. Jangan membahas tentang itu. Enggak, bukan gitu. Maksudku, dipotong nih sama si Liu Ho, aku tidak bekerja di Houhai dan aku tidak menyesal telah berinvestasi dalam perusahaan itu. Ini hari yang baik. Senang sekali melihat pria brengsek itu dipukuli sehingga ibunya bahkan tidak mengenalnya. Sangat bahagia rasanya. Tapi Kak Jiang, aku gak berani pulang. Aku gak tahu bagaimana menghadapi istri dan anak-anakku. Pei Chen berkata nih, baiklah, mari kita lihat apa yang bisa aku lakukan untukmu. Jangan menangis, aku akan menyuruh seseorang untuk menandatangani kontraknya sekarang. Terus ditelepon seseorang nih, Chang Chun, aku minta padamu 2 hal. Pertama, besok aku akan mengirim teman sekelasku, Liu Ho, ke Rongting. Kau harus menandatangani kontrak investasinya. Kedua, periksa apakah ada salah satu mitra perusahaan baru-baru ini yang bernama Li Wei. Batalkan kerjasama dengannya, si Chang Miao kah? Tapi beda, tadi kok nggak salah Chang Chen, ini Chang Chun. Ya intinya Chang Chun lah. Chang Chun merespon, baiklah Tuan Chiang yang baik, mulai sekarang kita akan segera menghentikan kerjasama dengan perusahaan Qingmao. Dalam hati Liu Ho, kau pasti ngaco, kau ngigo. Kak Jiang, berapa banyak yang telah kau minum? Kenapa kau masih bisa membual agar tidak kehilangan konsentrasi? Terus ini keesokan harinya, tuh si Li Wei masih sakit, kepala kan dihantam sama botol. Orang-orang masih berkumpul nih. Saudara Li, aku akan mengantarmu kembali. Saudara Li, berhati-hatilah. Li Wei berkata, brengsek, perusahaan yang bermarga Chiao sudah tamat. Lihat bagaimana aku membalasmu dan menemukan seseorang untuk membereskannya. Chang Chen. Aduh, Chang Chen mulu, cowok. Chang Pei Chen benar-benar cari masalah. Itu yang ngomong yang tengah nih ya, cewek yang tengah nih ya, rambutnya agak coklat tuh. Dia melanjutkan, pria sebesar itu hanya tahu untuk bertarung. Gak heran dia itu gak berguna. Ayo kita pergi. Mari kita berhenti menghubunginya. Di masa depan, berhati-hatilah agar tidak menyusahkan kita. Li Wei berkata, cari tahu di mana pencundang itu bekerja sepanjang waktu. Aku ingin
tiba-tiba ada nelpon Lily Wei nih. Kring. Lily Wei berkata, "Halo ketua, kenapa kau menelponku secara pribadi?" Orang yang nelpon berkata, "Bang, kau menyinggung seorang bos besar. Gara-gara kau bang, kami kehilangan kerjasama dengan Rongting karenamu, bodoh. Aku akan menelponmu untuk bilang itu." Rekaman ada yang motong lagi gergaji cok, Gerindra lagi partai dong. Apa? Kehilangan kerjasama? Bagaimana bisa terjadi? Mereka jelas-jelas setuju untuk berinvestasi pada kita. Si bosnya melanjutkan nih. Kalau gitu, kau harus bertanya pada dirimu sendiri. Jika aku menyinggungmu, apakah kau harus menyinggung bos Rongting? Kau sialan, memberi musibah padaku. Aku akan meniduri ibumu. Dalam hati Lily Wei, Rongting adalah investasi yang akhirnya aku dapat. Aku mendapatkan kenaikan gaji atas kerja kerasku dan mendapatkan jabatan ini. Bagaimana bisa aku menyinggung bos Rongting? Aku gak pernah menyinggung siapapun akhir-akhir ini, kecuali Chang Pei-chen. Terus di luar manggil taksi nih. Pei-chen berkata, "Kalau begitu, mari kita kembali ke pasukan yang lain dulu." Terus tiba-tiba, Tunggu, apa kau gak punya cukup botol bir di kamar tadi?" Lily Wei berkata, "Enggak, aku di sini untuk minta maaf. Apa yang terjadi barusan adalah salahku. Aku tidak memiliki mata. Aku tidak mengenal Kak Chiang." Enggak, maksudku Tuan Chiang. Tuan Chiang sudah menjadi bos Rongting. Aku akan menebus kesalahanku barusan." Dalam hati Liu Hou, kan denger kan? Dalam hati Liu Hou, apa? Kak Chiang adalah bos Rongting. Pei-chen berkata, "Gak perlu menebus kesalahan." Lily Wei meresponi, "Jangan pergi dulu Tuan Chiang. Aku benar-benar sadar atas kesalahanku. Aku benar-benar salah. Tolong beri aku kesempatan sekali lagi. Maafkan aku kali ini. Jangan mencabut kerjasama dengan perusahaan kami. Jika tidak, kerja kerasku selama beberapa tahun terakhir akan menjadi sia-sia. Aku mohon." Pei-chen berkata, "Bangunlah." Lily Wei melanjutkan nih, Enggak. Jika kau tidak berjanji, aku tidak akan bangun." Dalam hati Pei-chen, aku takut semua orang akan mengetahui identitasku. Pei-chen berkata, yang Gerindra kenceng banget. Kedengeran gak sih? Gue gak peduli, lanjut aja lah ya. Pei-chen berkata nih, "Baiklah, aku berjanji padamu, kau pergilah. Selain itu, untuk identitasku, aku gak ingin lebih banyak orang tahu. Kau mengerti itu?" "Iya, sangat mengerti. Kalau begitu, aku tidak akan mengganggumu lagi. Sampai jumpa Tuan Chiang." Terus si Liu Hou berkata nih, "Kak Chiang, Tuan Chiang, barusan kan Liu Hou, Hou Chi, Liu Hou, jangan terlalu sopan terhadapku. Kakakmu Chiang, tetaplah kakakmu." Baik Kak Chiang." Terus sekarang kita pergi ke keluarga Wang. Suewu di sana. Dalam hati Suewu, dewan direksi akan dibuka besok dan masalah investasinya belum tuntas. Bagaimana aku harus menjelaskannya pada nenek? Terus tiba-tiba ada nelpon nih. Entah nelpon atau chat lah. Chang Tae-chu. Pas dilihat ternyata chat guys. iCloud tuh dari Chang Tae-chu. Sebagaimana ditentukan oleh perusahaan kami akan memberikan dana kepada Think Group besok. Dia berinisiatif untuk berinvestasi di Huiyun. Tapi bagaimana bisa Chang Tae-chu tiba-tiba berinvestasi di Huiyun? Mungkinkah? Aku gak menyangka dia mengalami penderitaan di hari itu dan dia masih ingin berinvestasi padaku. Melihat Chang Pei-chen hanya akan membuatku kesulitan. Terus Pei-chen balik nih. Suewu berkata, "Kau kembali tepat waktu. Mari kita bahas masalah perceraian." Pei-chen merespon nih, "Maaf, aku tidak ingin membicarakan masalah ini." Suewu berkata, "Chang Pei-chen, aku bisa memberimu villa dan $1 juta. Dengan cara ini, kehidupan masa depanmu akan terjamin." Pei-chen membalas, "Jangan bercanda. Apa yang kau katakan? Di mataku uang gak bernilai. Aku, Chang Pei-chen, bertahan selama 5 tahun. Gak akan pernah membiarkan hal seperti ini terjadi lagi." Terus, pada waktu itu pas ngambil kartu kabur, ternyata Suewu menghadang nih. "Udah, cukup. Kalau kau harus maafkan aja dia. Keluarga Chiang sudah cukup menderita. Jangan buat masalah lagi. Kalian tidak diizinkan untuk pergi ke sana." "Baik, Nona Suewu." Dalam hati Pei-chen dulu nih, "Terima kasih Xiaowu." Kita lihat nih, ini uang Suewu pas masih muda ya, 5 tahun yang lalu. Pei-chen berkata, "Maaf membuatmu takut, tapi aku gak setuju dengan perceraian. Jadi tolong jangan menyebutkannya lagi. Kau akan segera tahu kalau menikahiku tidak pernah absurd." Ini absurd tuh. Nih gue kasih lihat nih. Tuh gitu doang. Udah. Ya itulah. Dalam hati Suewu, apakah ini sosok Chang Pei-chen yang aku kenal? Itu gak benar. Uang tidak bisa memuaskannya. Dia menginginkan diriku. Tapi untuk saat ini fokus berkonsentrasi untuk berurusan dengan dewa direksi keluarga Wang besok. Kali ini terkait perselisihan tentang ahli waris keluarga Wang. Terus sekarang kita pergi nih ke grup keluarga Wang. Terus ada Pei-chen gitu kan. Dalam hati Suewu, aneh, dewan direksi Wang selalu bisa berpartisipasi di Peicing dengan para pemegang saham. Bagaimana nenek bisa secara pribadi memanggil Chang Pei-chen yang tidak memiliki identitas apapun? Terus tiba-tiba
datang nih seseorang bersama beberapa bodyguard. Dia berkata, "Oh, prajurit itu telah kembali." Kita lihat nih, orang yang rambutnya agak pirang ini nih, dia adalah Wang Su, cucu tertua dari keluarga Wang, sepupu Chu Suewu, sepupunya, CEO perusahaan Sitian, anak perusahaan Chuchia Group. Di sini adalah dewan direksi Wang. Ada orang asing datang ke sini. Apakah mungkin untuk menjilat dan nenek bisa memberi pekerjaan untukmu? Biar aku beritahu kepadamu, keluarga Chu kami tidak menerima pecundang. Suewu membalas nih, "Kau." Terus si Wang Su melanjutkan, "Sampah adalah pemborosan. Jangan berani menggonggong. Adik, ku dengar kalau kau mendapat investasi dan perusahaanmu sedang macet untuk sementara waktu. Tapi sapi betina benar-benar bisa terbang. Pip, sapi benar-benar ke surga." Disensor karena kasar. "Kau memiliki wajah yang cantik. Kulitmu tipis dan lembut seperti daging. Kedua, kakimu membuka satu, kemudian kedua kakimu ke depan." Oh, benarkah? Hah? Hei, kampret, apa-apaan ini? Tiba-tiba si Pei Chen di sebelahnya nih. Seseorang berkata, "Tanpa diduga, Tuan Wang Hao memiliki fetish seperti itu." Iya, kita harus berhati-hati di masa depan. Meskipun kami adalah pemilik saham, kami nggak bisa menjual sampai... Apakah lebih baik aku membeli celana dalam dengan sebuah kunci? Wang Su merespon nih, "Hei, kalau salah paham, ini adalah kesalahpahaman." Dalam hati Wang Su, "Beraninya kau mempermalukanku pada acara seperti ini? Chiang Pei Chen, kau tunggu aja pembahasan dariku. Aku akan melipat gandakannya." Terus tiba-tiba, ketua sudah datang. Datang nih, neneknya harusnya ya, sama beberapa bodyguard. "Halo ketua," si nenek berkata. "Yo, semuanya silahkan duduk." Terus Pei Chen berdiri. "Nenek, halo nenek." Neneknya berkata, "Xiao Chen, sudah lama tidak bertemu. Bagaimana kabarmu di kemiliteran selama beberapa tahun terakhir ini?" Pei Chen menjawab, "Aku diberhentikan sementara dari tentara. Pensiun. Sudah habis. Apa pangkatmu sekarang?" "Tidak ada pangkat." Si nenek bertanya lagi, "Apakah pihak militer telah mengaturmu untuk dipindahkan ke pemerintah supaya bekerja?" Pei Chen menjawab, "Nggak ada. Aku telah menganggur, menunggu pekerjaan." Hah? Sudah menjadi tentara selama 5 tahun dan bahkan belum menjadi perwira. Jika ada yang bertugas selama 3 tahun, maka semua tentara jadi prajurit tingkat 1. Benar-benar gak berguna. Emang sampah. Dalam hati si nenek, awalnya aku ingin mencoba memeriksa apakah Chiang Pei Chen telah bekerja sebagai pegawai pemerintahan, sehingga keluarga Chu dapat berpegang teguh padanya. Tapi ternyata masih menjadi bagian dari kotoran, gak ada gunanya. Si neneknya berkata, "Baiklah, kau duduk aja dengan tenang di situ." Baik, si nenek pun duduk nih di kursinya. Dia berkata, "Baiklah, kembali ke pembahasan rapat hari ini. Suewu, aku menerima kabar bahwa Siunmu telah menyuntikkan jutaan dolar dana dan keluar dari krisis keuangan. Kerja bagus, telah menyelesaikannya dengan baik. Tapi kau harus ingat, ini hanya bersifat sementara aja. Perkembangan jangka panjang adalah fondasi dari rekomendasi kehidupan." "Siap." Perusahaan Rongting telah merilis bordir Spring Pavilion. Keluarga Wang akan mengirim 2 merek pakaian. Keluarga Wang akan mengirim 2 merek pakaian dalam. Siun dan Sitian ikut berpartisipasi dalam penawaran. "Baik nenek." Si nenek melanjutkan, "Tapi Siun sedang tidak dalam kondisi yang baik sekarang. Ada kebutuhan mendesak untuk membuat hasil yang praktis. Jika tawaran kali ini gagal, Hui Yun akan bergabung dengan Sitian dan saudaramu Xiao Su atau Wang Su ya guys, akan mengambil alih." Hah? Jadi intinya kurang lebih gini guys. Jadi Siun itu perusahaan yang dipegang sama si Suewu kalau nggak salah, kalau gue nggak salah ngertiin ya. Dan kalau misalnya tawarannya gagal, bakal digabungin nih. Jadi keluarga Wang itu punya 2 perusahaan. Satu tuh Suiyun, satu lagi Sitian. Sitian. Nah, itu dua-duanya anak perusahaan keluarga Wang guys. Jadi Siun, Sixin. Nah, Sixin itu kalau nggak salah yang mimpin tuh si Wang Su yang cowok, sedangkan perusahaan satu lagi dipimpin oleh Suewu. Nah, kalau misalnya si Suewu gagal, perusahaannya bakal digabung, terus kepemimpinannya akan diambil alih oleh Wang Su. Jadi presidennya Wang Su, bukan Suewu lagi, karena digabung jadi cuma satu gitu kan. Kurang lebih seharusnya seperti itu kalau Mimin tidak salah mengartikan ya. Suewu membalas nih, "Hah, kenapa? Siun emang sedang bermasalah saat ini. Tapi jika tawarannya gagal, itu tidak akan kolaps dan tidak harus di-merger atau digabung. Lagi pula, Siun didirikan oleh ayahku dengan susah payah. Jadi kenapa harus memberikan ke cucu Wang Su ya maksudnya?" "Suewu, baik Siun dan Sixin, perusahaan itu adalah milik keluarga Wang. Aku adalah pemimpin tertinggi grup Wang. Selama aku mau, aku bisa langsung mengganti posisimu sebagai presiden Siun. Bagaimana?
Apa kau masih meragukan keputusan nenek? Gak berani. Dalam hati Suewu, kenapa nenek selalu condong memihak ke Chu Su Wangsu ya? Ini kenapa Chu Su susah ngomongnya? Hanya karena dia berani. Tiba-tiba, haha. Nice, baik. Keputusan nenek sangat bijaksana. Survival of the fittest selalu menjadi filosofi bisnis keluarga Chu kami. Dan nenek melakukan ini untuk Chu Chia Group. Jangan sampai ada kodok yang berkeliaran. Dia memberi aset keluarga Chu untuk menipu dan mabuk. Nah, sedangkan si Pei Chen cuma nonton ikan dari belakang gitu kan, diem-diem. Dalam hati Pei Chen, baiklah, sudah waktunya untuk mengambil alih Rongting. BTW, tadi kalau kalian nggak sadar, yang tadi ngerilis produk itu, yang mereka mau minta tawaran itu Rongting ya guys. Jadi perusahaan milik si Pei Chen. Ya kurang lebih kedepannya kalian tahu lah. Ini seharusnya perusahaan Rongting ya. Di siang hari, di hari yang sama, seseorang berkata, aku telah meminta mereka menyiapkan kontraknya. Oh, kerja bagus. Terus ini kita lihat nih, ada si Liu Hou dan juga Pei Chen. Liu Hou berkata, Kak Chang, apakah ini benar-benar perusahaanmu? Aku merasa seperti sedang bermimpi. Pei Chen merespon, itu benar. Tapi tiba-tiba ada nih cewek yang kemarin nih, yang reuni kelas kalau nggak salah ya. Chang Pei Chen dan Liu Hou. Apa yang kalian lakukan di sini? Mungkinkah kalian datang bersama sebagai security? Bukankah itu semacam reuni teman sekelas? Liu Hou membalas, apakah maksudmu kami melakukan ini lagi? Tukang bersih-bersih. Kak Chang itu adalah... Tapi Kak Chang memotong tuh, si Chang Pei Chen. Akan ada bisnis sebentar lagi. Tinggalkan aja dia sendiri. Hah, aku berbeda darimu. Pacarku adalah manajer personalia di sini. Dia mengatur untukku sebagai posisi yang paling mudah dan paling banyak dihadiri. Aku bahkan gak perlu wawancara. Oh, si cewek melanjutkan. Dan aku bahkan tidak harus datang untuk bekerja. Selama aku masuk setiap hari, aku bisa mendapatkan gaji di atas setiap bulannya. Tiba-tiba, Shinran, hei, sayangku di sini. Nah, ini berarti pacarnya ya. Ngelihat itu, oh, luar biasa. Terus si pacar berkata yang cowok nih, yang manajer, pergilah, cepat. Hari ini, presiden baru datang ke perusahaan. Aku sangat sibuk, jadi aku akan membantumu masuk kerja nanti. Pacarnya kan Shinran ya, Shinran yang cewek. Shinran merespon nih, oh sayangku, ini teman sekelas tanda kutip spesial yang aku ceritakan. Si manajer berkata, oh jika kau datang untuk melamar sebagai security, aku bisa mengaturnya. Pria bodoh yang di sana, biaya rekomendasi 2000 yuan. Pergilah ke lobi untuk mendaftar dan tunggulah. Aduh, ini motor, truk gini guys ya, yang nanya kenapa baik banget mobil atau kendaraan lewat. Satu, komplek gua baik banget mobil, isinya baik banget mobil. Dan kalau siang gue buka jendela kan, jadi kedengeran. Terus udah gitu, nih tangga gue nih kayak sekitar 3 atau 4 rumah lagi renovasi. Ada yang baru selesai, ada yang baru jalan. Jadi setiap hari tuh truk lewat, terus pegawainya tukangnya motor lewat. Jadi baik banget, lagi rame nih. Ya kurang lebih gitulah. Yuk lanjut. Terus datang nih seorang wanita. Dia berkata, aku minta maaf presiden, ada sesuatu yang tertunda barusan. Selamat kepada Anda karena telah resmi mengambil alih Rongting Group. Selamat atas pengangkatan pimpinan Chang. Apa? Chang Pei Chen berkata, Wang Lei menggunakan posisinya untuk menerima suap dan mengatur agar pacarnya Li Shinran masuk pekerjaan dan makan gaji buta. Mereka harus segera mengundurkan diri dari posisinya dan tetap jalankan tanggung jawab hukum mereka secepat mungkin. Siap. Terus ditarik tuh mereka tuh. Presiden, aku salah. Beri aku kesempatan. Pei Chen, Chang, kakak Chang, ayah. Terus mereka langsung ditarik keluar tuh. Terus ini berarti sekretarisnya harusnya ya. Sekretarisnya berkata, Chiang Tong, atas perintahmu, aku telah menandatangani kontrak investasi dengan Liu Hou. Selain itu, berikut adalah informasi dari perusahaan yang berpartisipasi dalam tender untuk proyek Borderary Spring Pavilion. Silakan dilihat. Di dalamnya, perusahaan Weili dan grup Wang memiliki kemampuan makanan komprehensif yang relatif kuat. Terus Chang Pei Chen untuk bukunya tuh, nggak perlu melakukannya. Aku punya rencana lain. Terus penawaran akan dimulai nih. Kayak di sebuah tempat hall acara gitu. Terus kan orang-orang berkumpul tuh untuk mendapatkan tendernya kan. Nah, orang-orang berkata nih, aku dengar jika Rongting telah mempunyai pimpinan yang baru, kuat dan tegas. Itu sungguh luar biasa. Seorang merespon, iya, aku nggak tahu apakah itu akan mempengaruhi penawaran kali ini atau enggak. Hey, ini benar-benar nggak bisa diprediksi. Terus ada juga nih Suewu. Dalam hati Suewu, tampaknya grup lain bertekad untuk menang. Ya, selama penawaran dimenangkan, keuntungan yang didapat bisa dengan mudah melebihi kekayaan keluarga hingga puluhan kali lipat. Masa depan Siun bergantung pada saat ini. Terus tiba-tiba datang nih Wangsu. Hei, gadis kecil, kau benar-benar berani datang ke sini. Aku sangat mengagumi keberanianmu. Siun menerima $10 juta investasi, tapi baru aja memasuki ambang batas penawaran.
Dalam skala dan kekuatan finansial, kau nggak akan bisa menang. Mungkinkah mendengar jika presiden baru telah menjabat dan menggantikan posisi presiden sebelumnya, kau ingin datang ke sini untuk menjual kecantikan? Kalau gitu, kau nggak jadi. Kau. Terus akhirnya datang nih si sekretaris. Halo semuanya, aku Chang Miao. Oh, ini Chang Miao. Tapi kok ngomongnya Chang Miao, bukannya Chang. Ya udahlah ya. Lanjut Aku Chang Miao, sekretaris Presiden Rongting. Terus melihat si Chang Miao nih, dalam hati Wang Su, sialan, sekretaris pribadi secantik itu, Presiden Rongting pasti sangat menikmatinya. Chang Miao melanjutkan nih, terima kasih semuanya atas kepercayaan kalian kepada Rongting dan telah datang untuk berpartisipasi dalam rapat penawaran untuk proyek Bordillery Spring Pavilion di jadwal sibuk kalian. Hasil penawaran telah dirilis. Di mana grup Wang? Wah, tolong Wang Su dari Wang Group untuk tetap di sini. Untuk yang lainnya, tolong tinggalkan tempat ini. Aku Wang Su. Terus orang-orang pergi tuh. Sialan, kita semua keluar dari permainan. Ayo kita pergi. Suewu berkata, tunggu, kenapa kau tidak mengumumkan hasilnya secara langsung di depan umum? Dalam hati Wang Su, astaga, jadi apakah aku memenangkan tawarannya? Suewu berkata, kami telah mempersiapkannya untuk waktu yang lama atas penawarannya. Tapi kau telah melewatkan kompetisi penawaran dan memilih secara langsung. Kami baru aja kalah dalam pemilihan yang tidak jelas. Ini nggak adil. Chang Miao membalas, nggak adil. Keadilan selalu ada untuk yang kuat, dan yang lemah tidak memenuhi syarat untuk berbicara tentang keadilan. Bukankah semua keturunan keluarga Wang melakukannya dengan cara seperti ini? Ini adalah tempat milik Rongting. Ini adalah proyek Rongting. Aturan yang kita bicarakan adalah aturan. Keadilan yang kita bicarakan adalah keadilan. Kau paham? Wang Su berkata, artinya, Suewu, kau lebih baik segera kembali pulang. Jangan mempermalukan dirimu sendiri di sini. Terus ini Chang Miao berkata nih, ini adalah kontrak kalian, grup Wang. Silahkan dilihat. Baiklah. Chang Miao berkata, Tuan Wang, ini kontraknya. Perhatikan baik-baik. Wang Su meresponi, baik. Lihat. Aku akan lihat dengan baik-baik. Chang Miao melanjutkan nih, di mana kau melihatnya? Kalau kau tidak ada masalah, tanda tangani aja. Aku tidak bisa menunggu lebih lama. Terus Wang Su tanda tangan tuh. Iya, tanda tangan sekarang. Tanda tangani sekarang. Terus tanda tangan, diambil tuh kontraknya. Wang Su berkata, Nona Chang, apa kau punya waktu? Aku tahu ada 2 kamar, di mana tempat tidurnya sangat besar dan nyaman. Chang Miao membalas, gak butuh. Kontraknya itu 2 rangkap. Rongshan telah mengkonfirmasi tanda terima itu. Aku harap simpan salinan lainnya dengan benar. Selanjutnya, proyek embroidered spring picture dari Rongting kami. Tolong lakukan yang terbaik, bekerja keraslah. Baik. Terus sampai di rumah Wang gitu kan. Selamat kepada Tuan Wang memenangkan tawaran Rongting. Lalu si Yun juga milikmu. Wang Su berkata, Nenek, silakan dilihat. Nenek berkata nih, baiklah. Untungnya ada cucuku tersayang, grup Wangku akhirnya memiliki seseorang untuk sukses. Artinya, Wang Su berkata, Nenek, jangan khawatir, aku akan terus berusaha dengan gigih. Terus ini Suewu lagi duduk aja diem gitu kan, belakang sendiri. Dalam hati Suewu, setelah kalah tawaran, sesuai perjanjian dari nenek, aku harus keluar dari Siyun. Ayah, maaf, aku tidak kompeten. Si nenek berkata, cucuku yang tersayang, nenekmu tak menyakitimu tanpa alasan. Benar aja, bocah itu memiliki keberanian. Sekarang nenek datang untuk melihat proyek Rongting ini. Apakah ada... Saat dilihat, apa? Kita lihat nih, persyaratan tambahan. Proyek Bordillery Spring Pavilion dari Rongting Group ditangani oleh Yunhai Sitian Underwear Co. Ltd. Dan itu meminjamkan pabrik dan saluran distribusi ke mitra kami, Siyun, atau perusahaan dari Suewu, secara gratis untuk mencapai situasi win-win atau win-win solution atau keuntungan bersama. Nah, tantangan dari pihak B, Wang Su. Tantangan tuh. Apa-apaan ini? Apa? Siyun adalah mitra kerjasama dan Sitian hanyalah pihak yang mengelola. Brengsek, apa-apaan ini? Sialan, aku dijebak. Saat dibuka, Siyun memenangkan tawarannya. Itu benar, Siyun memenangkan tawarannya. Ini kabar baik. Dalam hati Suewu, tapi karena aku telah memilih Siyun, kenapa kau ingin memainkan juksu seperti itu? Mungkinkah ketua baru Rongting memiliki dendam kepada sepupu? Nenek tiba-tiba berkata nih, meskipun dia telah melakukan kesalahan fatal, tapi bagaimanapun juga, itu tetap proyek grup Wang. Aku tahu bahwa Suewu bisa mendapatkan dalam waktu setengah hari. Suewu telah memenangkan proyek besar dari Rongting, dan dia benar-benar pahlawan untuk keluarga Chu. Selamat, aku telah memutuskan mulai sekarang, Wang Suewu akan ditunjuk sebagai wakil presiden grup Wang. Seseorang berkata nih, wakil presiden Wang sangat cerdas dan kompeten, dan dia pantas mendapatkannya. Benarkah? Dalam hati Suewu, wakil presiden, ini adalah posisi yang diimpikan
dari 1 banding 10.000 orang. Jadi nenek masih memberiku hak waris. Dia masih sayang padaku. Nenek melanjutkan nih, sebagai gantinya perusahaan Siun akan diubah nama menjadi Xiaosu dan semua urusan masa depan di bawah kendali Xiaosu atau Wangsu. Hahaha, nenek sangatlah bijak. Apa aku memimpin Siun untuk memenangkan tawarannya? Kenapa nenek harus menyerahkan Siun padanya pada saat yang menentukan ini? Dalam hati Suewu menempatkan aku di posisi wakil presiden, tapi mencabut hak atas kuasaku yang sebenarnya. Dia mempermainkan aku untuk membuktikan bahwa aku nggak punya nama. Si nenek berkata nih, Suewu, wakil presiden adalah posisi tertinggi di bawahku. Kau harus fokus pada posisi ini untuk mengasah kemampuanmu. Selain itu, kau adalah seorang wanita. Dan apakah kau tidak akan pulang untuk merawat bayimu di masa depan nanti? Wangsu menambahkan nih, iya itu benar. Kakakmu akan memimpin Siun dengan baik. Jadi kau harus percaya diri untuk menjadi wakil presiden. Suewu membalas, gak bisa, aku gak setuju. Bahkan, nenek, nama margamu bukan Wang. Kau juga seorang wanita. Kau bisa melakukannya. Kenapa aku gak bisa melakukannya? Plak, digampar tuh sama neneknya. Omong kosong apa yang kau bicarakan? Aku menikah dengan keluarga Wang, memasuki aula leluhur keluarga Wang. Dan ini adalah properti keluarga Wang yang harus dijaga. Kau adalah air yang dicurahkan. Dan kau akan memiliki seorang anak dari nama keluarga asing. Perusahaan ini bukan milikmu, tapi milik keluarga Wang. Kau tidak berhak untuk memutuskannya. Aku gak setuju. Aku gak akan pernah menyetujuinya. Siun didirikan oleh ayahku dan aku. Aku gak bisa membiarkan kerja keras ayahku hancur di tanganmu. Kau, beraninya kau melawanku. Tiba-tiba neneknya pingsan tuh. Wangsu berkata, nenek, ada apa denganmu? Jangan menakut-nakutiku. Kau cucu gak berbakti. Kau berteriak hingga membuat nenek marah dan pingsan. Jika sesuatu terjadi pada nenek, aku tidak akan pernah membiarkanmu hidup dengan tenang dalam hidupmu. Terus orang-orang berkata tuh, ya ampun, Nona Sue benar-benar tidak berbakti. Suewu ya, sangat sombong setelah memenangkan proyek tersebut. Itu benar, Tuan Su berbeda, dia murah hati dan berbakti. Iya, benar. Suewu berkata, baiklah nek, aku minta untuk tetap tenang dan jaga dirimu baik-baik. Aku menurutimu, menyerahkan Siun padanya. Terus Suewu pergi tuh. Dalam hati Suewu, ternyata gak peduli apakah aku memenangkan tawarannya atau enggak, aku ditakdirkan untuk kehilangan perusahaanku. Jika demikian, aku akan memainkan sebuah drama. Jika aku tidak mengikutinya, aku akan didiskreditkan dan diberi nama cucu tidak berbakti. Dan pada akhirnya, semua orang akan mengkhianati kerabat mereka sendiri dan pergi. Nenek, kau sangat kejam. Ya, seperti biasa lah. Neneknya pura-pura pingsan buat dapetin simpati gitu kan. Sekarang kita pergi nih ke kediaman keluarga Wang. Suewu lagi meratapi nasib kali ya, lagi duduk tuh. Terus ada Pei Chen. Dalam hati Pei Chen, sudah beberapa hari sejak dia dipaksa untuk menyerahkan perusahaan, tapi dia masih gak lepas dari pukulan ini. Wang Suewu, apakah kau telah putus asa seperti ini? Terus ada nelpon Suewu nih, Chen. Tuan Chen, sudah larut malam. Ada apa? Suewu, aku telah mendengar tentang masalahmu. Aku, Lao Chen, aku sangat bersimpati. Setelah kerjasama dengan Rongting terakhir kali, aku sekarang berbicara dengan Bos Liu dari Chitian Company tentang proyek $10 juta. 10 juta ya guys ya. Bos Liu mendengar kalau kau sangat mampu dan tertarik padamu. Bagaimana menurutmu? Apa kau ingin keluar dan berbicara sekarang? Dalam hati Suewu, 10 juta. Jika aku didepak Jika aku didepak oleh nenekku, jika aku dapat memiliki proyek seperti itu pada perusahaanku, aku gak takut untuk mendapatkan hasilnya. Suewu bertanya, apakah sekarang? Tapi ini sudah tengah malam. Suewu, kesempatan tidak akan datang untuk kedua kalinya. Baiklah, kau tunggu aku. Terus Suewu jalan tuh. Terus Pei Chen melihat nih istrinya keluar. Dalam hati Pei Chen, setelah berlatih Xuan Qing Cue, fitur wajahku berbeda dari orang biasa. Aku bisa mendengar telepon yang baru aja saya dengar, yaitu, Wang Suewu, kau tidak sebodoh itu kan untuk percaya kepada orang lain yang akan bekerja sama dengan seseorang yang tidak memiliki kekuatan nyata tanpa pekerjaan apapun. Terus di tempatnya si tadi tuh sama bareng Tuan Chen nih, kita lihat nih. Orang ini nih adalah Liu Feng. Dia adalah CEO dari perusahaan Chitian. Nah, Liu Feng berkata, Nona Suewu sangat pintar. Setelah berbicara denganmu, aku pikir kau memiliki banyak ide dan chives, ya itulah, sangat cocok untuk proyek ini. Tuan Chen menambahkan nih, aku telah mengatakan semuanya. Nona Suewu adalah wanita kuat nomor 1 di kota Yunhai. Terus di belakangnya ada si Pei Chen tuh. Dalam hati Suewu, sekarang aku tidak punya kekuatan apapun. Aku punya gelar wakil presiden yang fiktif. Kenapa kedua orang ini begitu aktif memberikan hadiah yang begitu murah hati? Ini agak, pasti ada yang gak beres.
Terus Tuan Chen ngeluarin sebuah berkas nih. Bagaimanapun juga, mari kita tanda tangani kontraknya terlebih dahulu. Terus pas ngasih berkas nih, si Tuan Chen jatuhin semacam pil gitu ke minuman dari si Suewu. Terus kontraknya dibaca, Liu Feng berkata, ayo bersulang untuk masa depan kita yang lebih baik. 1000 cangkir. Tuan Chen menambahkan, iya benar, ayo bersulang. Terus gelasnya yang tadi tuh yang ada obatnya diangkat oleh sama Suewu, diambil dan mau diminum. Kita lihat si Pei Chen udah siap-siap tuh buat nahan. Tapi tiba-tiba si Suewu langsung nih menyiramnya ke mereka tuh. Brengsek, aku tahu kalau kalian gelisah dan baik hati, ada niatan buruk. Disiram ke mereka. Sialan kau, dasar jalang. Jangan permalukan aku, sialan. Hah, cepat, muntahkan. Dasar tikus gak tahu malu. Jangan biarkan aku melihat kalian lagi. Terus berdua muntah tuh. Gak peduli seberapa terjeratnya kalian, aku akan memanggil polisi. Dalam hati Pei Chen, seperti yang diharapkan untuk menjadi wanita, tanda kutip istri Chang Pei Chen-ku. Terus ini si Tuan Chen berkata nih, Tuan Liu, apa kau baik-baik aja? Jangan khawatir, aku akan membantumu untuk membahas dendam ini. Si Tuan Liu membalas, jangan bicara lagi bang, pilih nih bekerja dengan cepat dan udah terlambat untuk muntah. Cepat temukan seorang wanita untuk melampiaskan emosiku. Tuan Chen merespon nih, jangan khawatir, aku tahu tentang hal itu. Tiba-tiba, hey bos, siapa itu? Pei Chen datang nih. Aku punya tempat yang bagus di sini. Aku bisa membawamu ke tempatnya. Terus, jika kalian sangat suka bermain seperti itu, bersenang-senanglah sepuasnya. Tolong aku, Tuan Liu, jangan bergerak. Kau menyentuhku. Aku akan menyingkir. Pergi. Ternyata mereka berdua dimasukin nih ke dalam ini loh guys. Gue lupa Indonesianya, cuma gue taunya Inggrisnya namanya manhole. Kalau Inggrisnya manhole. Gua nggak tahu deh bahasa Indonesianya, translatean Indonya. Cuma ya itulah. Jadi kayak tempat orang turun gitu loh, kayak di tengah jalan gitu. Hey, aduh, apa-apaan nih? Ngadu pedang. Terus Suewu jalan gitu kan, turun hujan. Dalam hati Suewu, aku telah kehilangan Siyun perusahaannya. Posisinya dikosongkan. Dan sekarang, apakah begitu sulit bagi seorang wanita untuk mendirikan perusahaan? Nenek lebih memilih cucu laki-laki daripada cucu perempuan. Dan ibu hanya akan mengeluh tentang Kuan Yu saat dia memulihkan diri di luar negeri. Untuk selanjutnya, apa yang harus kulakukan? Terus tiba-tiba ada payung nih yang nudungin si Suewu. Dan ternyata itu Pei Chen. Pei Chen berkata, aku akan mengantarmu pulang. Hah? Chang Pei Chen? Dalam hati Suewu, apakah hanya aku sendiri? Aku tiba-tiba merasa bahwa akan menyenangkan bila bersama dengan dia. Setidaknya Suewu berkata, Pei Chen, sekarang kita gak memiliki apa-apa. Aku gak bisa melindungimu lagi. Apa kau ingin mencari pekerjaan? Pei Chen merespon, jangan khawatir. Aku sedang mempersiapkan beberapa hal sekarang. Dan aku akan memberitahumu ketika waktunya sudah tepat. Dan selain itu, dan khawatir tentang urusan keluarga Wang. Cuksu itu atau Wangsu gak bisa menjadi sukses. Hah? Apa yang kau persiapkan untuk tiba-tiba kita somehow bukan pindah sih, tiba-tiba muncul nih si ibu dan juga si nenek. Suewu berkata, nenek, ini sudah larut malam. Apa yang kalian ceplak ditampar sama neneknya? Ini neneknya demen banget nampar ya. Gue lihat, dasar kau wanita beracun, hati serigala yang buruk. Aku baru aja meminta Suer untuk mengelola perusahaan untukmu. Berani-beraninya kau menyewa seseorang untuk menculiknya. Kau senang dia ditangkap sekarang, hah? Brengsek kau. Suewu membalas, apa hubungannya denganku jika dia ditangkap? Kenapa kau melampiaskan amarahmu padaku? Neneknya membalas, berani kau membantahku. Tiba-tiba, cukup. Ditahan tuh pas mau ditampar tuh. Ditahan sama si Pei Chen. Jika kau ingin mengatakan sesuatu, jangan gunakan tanganmu. Dalam hati Pei Chen, ada kabar dari Tuan He bahwa Wangsu telah kehilangan banyak uang di tempatnya. Pria itu sekarang telah ditahan. Apakah keluarga Wangmu sangat ingin menemukan kematian? Neneknya berkata, mengenai urusan keluarga Wang kami, apa kau bisa mengelolanya dengan nama keluarga asing? Pergi dari sini. Dengan adanya aku, Chang Pei Chen, kau gak bisa mengganggunya ketika aku datang. Kau... Pei Chen melanjutkan nih, penculikan itu tidak berdasar. Kita langsung aja temui para perampok itu untuk berkonfrontasi. Ya betul. Jika itu bukan ulah Suewu, kau harus meminta maaf kepada Suewu. Terus akhirnya mereka pergi nih. Nah, kita lihat si Wangsu lagi diikat tuh. Nenek, tolong selamatkan aku. Ya ampun, cucuku tersayang. Nenek datang untuk menyelamatkanmu. Wang Suewu, suruh mereka melepaskan sepupumu. Terus nenek berkata nih, apa yang sedang kalian lakukan? Cepat. Seseorang berkata, aku telah menunggu kalian begitu lama. Kalian pasti sudah menyiapkan uang 300 juta kan? Uang tebusannya. Hah? Nenek bingung tuh. 300 juta? 300 juta apaan? Apakah kau bukan orang yang disewa Wang Sue? Maksudnya Suewu untuk menculik cucu tersayangku. Pei Chen berkata, Nenek Wang, aku sudah mengingatkanmu untuk bersikap eksplisit.
Apa kau belum menyadarinya juga? Di sini adalah kasino. Adapun kenapa dia ditahan, seseorang yang mengetahui masalah tersebut mengungkapkan bahwa dia sendiri kalah taruhan dan juga berhutang riba. Neneknya membalas, "Kau diamlah, kau memiliki sarang ular dan tikus. Cucu tersayangku bukan anak seperti itu." Wangsu berkata, "Nenek, wanita jalang itulah yang menyewa seorang untuk menculikku dan meminta kami menyerahkan uang tebusan 300 juta. Tiba-tiba ada orang nih berkata nih, aku akan melihat siapa yang mampu membayarku dan bagaimana aku bisa mengikatnya." Terus, kau itu adalah Lauhe. Kita lihat nih, orang ini nih adalah namanya Lauhe Fusheng, orang terkaya di kota Yunhai. Terus ngeliat Peichen, si Lauhe sadar tuh, dalam hati Lauhe, dia adalah komandan. Apakah kau orang yang bertanggung jawab atas keluarga Meng? Cucumu baru aja mengatakan kalau aku, He Fusheng, bisa disewa oleh seseorang untuk menculiknya. Sangat konyol. Kenapa aku perlu disewa supaya membantu seseorang untuk menculikan dan menghasilkan uang? Siapa yang kau bicarakan? Ini salah paham. Lauhe, ini pasti kesalahpahaman. Dalam hati si nenek, Helau mengembalikan tangannya di kota Yunhai seperti menarik awan dan menurunkan hujan. Dan setiap jarinya bisa membuat keluarga cuku tidak dapat hidup. Jadi aku gak boleh menyinggung perasaannya. Karena ini adalah kesalahpahaman, maka kau harus menjelaskannya dengan jelas. Aku gak ingin terciprat dengan sampah ini. Nenek berkata, "Iya, baiklah. Hei, apa yang sebenarnya terjadi, Katakan dengan jujur." Nenek, berhenti menginjakku. Aku kehilangan 300 juta dalam perjudian. Dan jika aku tidak membayarnya, aku tidak akan dibiarkan pergi. Maka mereka membiarkan aku menelpon seseorang. Itu akan menyelamatkan penku dan menghentikanku. Pen pip. Aku takut kau tidak akan datang untuk menyelamatkanku. Jadi aku berkata kalau Chu Suewu menyewa seseorang untuk menculikku. Kau bilang tadi berapa? 300 juta. Ceprak, ditampar sama neneknya, Cok. Dasar bodoh. Siapa yang memberimu keberanian untuk berjudi begitu banyak? Terus tiba-tiba neneknya nih kayak smirk tuh dikit tuh. Hidupku sangat menderita. Suamiku meninggal lebih awal. Aku tidak berdaya. Cucuku sangat bodoh. Tuan He, aku benar-benar ingin menemukan seseorang yang bisa diandalkan sepertimu untuk menghabiskan sisa hidupku. Buset, geli banget, Cok. Terus jadi di belakang Lauhe nih ada cewek-cewek tuh. Mereka berkata, "Nenek bau busuk ini beraninya menggoda di depan Tuan He langsung setelah masalahnya tidak terselesaikan. Dasar nenek tua, kau benar-benar gak tahu malu. Kau membuat kami tertawa terpingkal-pingkal. Tua bangka gak tahu malu." Lauhe berkata, "Apakah Nyonya Wang sudah cukup menangisnya? Berhentilah menangis dan angkat pakaianmu dan bicarakan mengenai utang-utangmu." Nenek berkata nih, "Tuan He, aku benar-benar gak bisa mendapatkan 300 juta. Tolong, biarkan kami pergi." "Gak masalah. Aku rasa kau gak bisa melunasinya. Jadi aku sudah memikirkan jalan keluarnya untukmu. Ini." Pas dilihat berkasnya, apa kau memintaku untuk menggadaikan perusahaan kami? Perusahaan aja gak cukup untuk melunasi 300 juta. Berikut adalah kontrak transfer untuk semua real estate atas namamu. Tapi aku ini bukanlah iblis. Biarkan cucumu pergi ke perusahaan hiburan atas namaku untuk membayar tunggakan sisa hutangnya. Aku akan mengirimnya ke Thailand untuk dioperasi dan di makeover. Mungkin aku bisa menjadikannya binatang idola. Binatang idola. Mungkin aku juga bisa menjadikannya bintang idola atau semacamnya ketika aku kembali." Neneknya merespon nih, Jangan bawa cucu tersayangku. Jangan." Wangsu berkata, "Nenek, selamatkan aku, lakukan sesuatu. Kau segera pikirkan cara membebaskanku. Selamatkan aku, Nek. Aku tidak ingin pergi ke Thailand untuk dioperasi. Suruh aja Wang Suewu menemukan orang kaya. Dia pasti bisa mendapatkan 20.000 yuan lebih dan bisa menawarnya. Pasti ada seseorang di belakangnya dan pasti ada cara untuk menyelamatkanku." Oh iya, hampir aja lupa. Aku memiliki Suewu. Neneknya berkata nih, Tuan He, jangan tangkap cucuku. Kau ambil aja yang lain. Aku juga memiliki seorang cucu. Dia berdiri di sana. Dia jauh lebih cantik." Apa? Neneknya melanjutkan nih. "Dia bahkan lebih menggoda dan jauh lebih seksi daripada gadis-gadis di sebelahmu. Dan dia bisa mendapatkan uang tunai sebesar 300 juta dalam waktu sekejap. Aku akan memberikannya padamu. Kau bisa bermain dengan sepuasnya dengan dia. Gak masalah jika dia rusak atau lumpuh. Tolong, biarkan kami pulang. Lepaskan cucu tersayangku. Gimana?" "Nenek, teganya kau melakukan hal seperti ini. Apakah aku sebagai cucu perempuanmu begitu gak berharga bagimu? Tutup mulutmu. Semua boneka wanita adalah barang yang merugi. Sekarang kau bisa menggunakan dirimu untuk menyelamatkan sepupumu. Kau masih berguna." Lauhe berkata nih, "Nyonya Wang, kau sangat cerdik. Dan apa yang kau katakan sangat masuk akal." Nenek merespon, "Oh, benarkah, Tuan He?
Kalau begitu, Anda segera lepaskan cucuku. Sayang sekali. Aku sangat benci pria itu. Jadi, tangkap bajingan ini. Jika kau tidak sepakat dengan kontraknya, cucumu nggak bisa pergi dari sini. Di hadapanmu, aku akan memotong burung cucumu. Apa? Nggak. Tidak. Terus dibuka celananya tuh. Terus megang pisau. Wow. Nenek, kau tolong segera tanda tangani kontraknya. Cepatlah. Nggak. Jangan sentuh cucu tersayangku. Aku akan tanda tangani. Terus tanda tangan tuh. Dalam hati si nenek, perusahaanku, propertiku nggak ada lagi, semuanya hilang. Dan neneknya pingsan ya. Iya. Setelah neneknya pingsan nih, terus muncul nih di surat kabar di koran, ahli waris Wang Group mempertaruhkan bisnis keluarga. Dan real estate perusahaan disita. Chang Xiaoce yang bertanggung jawab atas kondisi Wang Quan sampai dia dirawat di rumah sakit karena stroke. Kena stroke guys. Dia hanya bisa berbaring di ranjang rumah sakit. Pei Chen berkata, "Hello, terima kasih atas kerjasamanya kali ini dan membantu Suewu mendapatkan kembali properti yang menjadi miliknya. Rongting Group juga telah memberiku banyak kemudahan selama periode ini. Dan aku sangat berterima kasih padamu, Komandan. Sangat baik ketika berada di wilayah barat. Jika bukan karenamu, seluruh keluargaku mungkin..." Astaga, Song telah mengatakannya. "Komandan, ini adalah properti keluarga Wang dan beberapa perhiasan yang ditemukan selama penyitaan properti hari ini." Oke, dari sini kita pelan-pelan ngerti ya kan. Di awal kan ada bawahannya ngomong si Pei Chen kan penguasa dunia. Widih, itu kan bold banget kan, bold claim banget. Nah, di sini kita lihat nih. Ternyata orang terkaya di kota Yunhai udah jadi bawahannya si Pei Chen. Harusnya ya udah jadi bawahannya. Kalau enggak ya intinya menghormati Pei Chen lah intinya lah. Lihatlah bagaimana perusahaan dan properti Wang Group ini ditangani. Apakah kau perlu menyimpannya secara pribadi? Nggak perlu. Aku merasa nggak nyaman bagiku untuk menyimpan barang-barang ini sekarang. Dan ini awalnya aku rebut untuk diserahkan kepada Suewu. Aku akan menontonnya lebih dulu. Di tahap selanjutnya akan aku menemukan kesempatan yang tepat untuk diberikan kepada Xiangwu. Xiangwu siapa? Suewu mungkin ya. Lao He. Lao He merespon, "Baiklah, maka aku akan membiarkan seseorang mengambilnya sekarang." Kalau begitu, aku akan tiba-tiba. "Komandan, ada apa denganmu?" Pei Chen merespon, "Jangan khawatir. Kebiasaan lama, kambuhnya penyakit dalam yang mempengaruhi tekanan darah." Dalam hati Pei Chen, lihat tuh lukanya tuh. Cedera fatal yang diderita selama misi tahun itu bergantung pada Xuan Qingcue untuk menyelamatkan hidupku, tapi juga meninggalkan luka tersembunyi yang tidak bisa disembuhkan. Aku nggak bisa menemukan sisa Xuan Qingcue yang tersisa. Aku khawatir itu akan... Apakah kau membutuhkan bantuanku untuk memperkenalkan beberapa dokter kepadamu untuk mendiagnosis dan menyembuhkan penyakitmu, Komandan? Percuma aja. Pei Chen merespon, "Percuma aja. Itu tidak akan berhasil, kecuali jika kau menemukan sisa-sisa Xuan Qingcue. Kalau tidak, obatnya tidak akan berhasil. Jangan khawatir, kau bisa mempercayaiku. Bahkan jika aku bangkrut, aku akan mencari petunjuk Xuan Qingcue agar bisa cepatnya ditemukan obatnya." Terus kita lihat ada sebuah seperti liontin. Terus liontinnya diambil tuh. "Ada apa denganmu? Bukankah aku memintamu untuk mengambil sesuatu?" Liontin ini. Pei Chen berkata nih, "Tuan He, kau nggak perlu membuat keluargamu bangkrut. Aku sedang terburu-buru, jadi kau harus cepat pergi pulang dulu." Dalam hati Pei Chen, aku nggak menyangka liontin ini memiliki reiki Xuan Qingcue. Jika aku menemukan sumber liontin tersebut, aku mungkin bisa menemukan keberadaan sisa-sisa barang lainnya. Terus sampai, "Suewu, aku punya kabar baik." Ternyata si ibunya lagi nangis nih. Suewu berkata, "Bu, jangan khawatir, kita pasti punya cara." "Ada apa? Kenapa kalian menangis?" Ibunya berkata, "Properti keluarga Wangku telah hilang dan aku kehilangan suamiku juga. Kenapa aku sangat menderita?" Suewu berkata nih, dia menjelaskan, "Kami baru aja menerima kabar dari Mikuo. Ayahnya menderita kanker stadium akhir. Tidak banyak waktu tersisa. Apa yang harus kita lakukan?" Ini kita sedikit flashback ya. Sejak kecil, ini flashbacknya si Pei Chen ya. Sejak kecil, Paman Wang selalu memperlakukanku dengan baik. Ketika orang-orang mengkhianati kerabat mereka dan pergi menjauh, hanya Paman Wang yang memperlakukanku secara konsisten dan bersedia mengulurkan tangan untuk membantuku. Ini pas sakit nih. Paman Wang sakit, tapi si ayahnya Pei Chen juga sakit nih. Si Paman Wang berkata, "Xiao Chen, aku baru tahu tentang kencanmu. Kalau kau perlu uang, temui Cicing di rumah. Dia adalah pacarmu. Jangan menolak tawaranku. Xiao Chen, aku sudah menganggapmu seperti anakku sendiri. Mulai sekarang, aku akan menikahkanmu dengan An Yuan, oke? Jadi dia akan menjadi istrimu." Terus, gua nggak tahu tuh
siapa Han Yuan gue nggak tahu, Cicing apa si Suewu gue juga nggak ngerti deh. Cuma ya intinya begitu. Sekarang istri dari Pei Chen tuh Suewu ya. Ini rumah sakit Lanxiang. Apakah ada anggota keluarga Chu Poren? Nah itu lagi nelfon si itu ya, nelfon Suewu. Suewu menjawab, iya saya adalah putrinya. Terus sampai di sana, paman tunggulah aku. Tuh udah sampai, paman, ayah, suamiku, apakah kalian akhirnya datang ke sini? Suewu dan Bibi ikuti aku untuk bertemu paman Chu. Kita lihat nih, wanita ini nih adalah dia ahli TCM, dokter medis, namanya Chin Rong. Dan kau, apa kau itu Chang Pei Chen? Kau tunggu aja di luar. Kak Chin Rong, ayah menelpon dia untuk bertemu secara langsung dengannya. Kenapa tidak membiarkan dia masuk? Chin Rong membalas, cih, karena dialah kondisi Paman Chu semakin memburuk. Jika aku bisa, aku bahkan tidak ingin dia menginjakan kaki di rumah sakit ini. Dan dengan adanya aku di sini, Paman Chu akan baik-baik aja hari ini. Kau melihatnya nanti aja. Terus orang-orang di belakangnya berkata nih, pasien tadi tidak membaik. Berkat kedatangan dokter Chin tepat pada waktunya, dia datang untuk memberikan suntikan kepada pasien. Fungsi fisiologis pasien menjadi stabil. Iya benar, Dr. Chin sangat ahli dalam keterampilan medis. Dan dia lebih dikenal sebagai dokter yang jenius. Jangan khawatir, benar-benar Dr. Chin Rong berasal dari dunia terkenal praktisi pengobatan Tiongkok yang terkenal di Yunhai. Keterampilan medisnya sendiri juga luar biasa. Pasiennya akan baik-baik aja, Pei Chen berkata. Dikatakan bahwa dokter itu baik hati. Kau adalah seorang dokter yang memiliki emosi pribadi. Apa benar kau salah satu dari dokter hebat seperti yang dirumorkan? Biar kulihat. Aku khawatir itu bukan nama dan reputasi yang bersih. Dan aku begitu terbujuk sehingga aku tidak tahu berapa banyak omong kosong yang sudah dituangkan. Orang-orang membalas nih, kau, apa katamu bajingan? Bocah bau kencur. Bagaimana bisa Dr. Chin menjadi tipe orang yang kau bicarakan? Dr. Chin menyelamatkan banyak nyawa pasien. Bagaimana bisa kau mengatakan kalau dia adalah dokter yang banyak omong kosong? Dr. Chin adalah contoh dalam bidang kedokteran. Aku gak bisa membiarkanmu melakukan hal buruk kepadanya seperti ini. Pei Chen berkata, jika tidak, tolong singkirkan emosi pribadimu dan biarkan aku masuk. Terus akhirnya lewat tuh si Pei Chen tuh. Dr. Chin. Terus Pei Chen dan kawan-kawan, Suewu dan ibunya masuk nih ke dalam nih. Paman, ini aku, Pei Chen. Kau di sini. Terus dicek nih sama si Pei Chen. Dalam hati Pei Chen, Paman Poren menjadi kemerah-merahan. Tapi denyut nadinya sangat lemah dan hampir tidak ada. Hari ini tidak bebas dari rasa khawatir seperti yang mereka katakan. Ini jelas-jelas gambaran kembali ke cahaya. Pei Chen berkata, Paman dalam bahaya. Berikan aku jarum moksibusimu atau aku puntur. Hah? Apa yang kau katakan? Aku baru aja melakukan akupuntur untuk Paman Chu. Dan fungsi fisiologis Paman Chu sangat stabil sekarang. Untuk apa kau menginginkan jarum moksibusi? Apakah kau tahu teknik akupuntur? Apakah kau memiliki lisensi dokter staf medis? Apakah seorang dokter? Benar-benar banyak omong kosong. Cepatlah, Chin Chan adalah seorang jenius medis profesional di bidang kedokteran dalam negeri. Ini orang-orang mulai ngomong ya. Dengan dia di sini, apa yang kau teriakkan? Dia ini benar-benar mengayunkan pedang di depan dokter resmi. Dan aku gak bisa menahannya lagi. Suewu berkata, Pei Chen, kau tidak belajar dokteran, jadi jangan main-main. Chin Rong adalah seorang dokter profesional yang terkenal. Kau harus mempercayainya. Ibunya menambahkan, benar, saat ini kau jangan mengacau dan ucapkan aja beberapa kata pada pamanmu. Lalu tiba-tiba, Dr. Chin Rong, detak jantung pasien tidak stabil. Apa? Bagaimana mungkin? Ya, bersiaplah untuk pertolongan pertama, sayang. Ayah. Terus tiba-tiba Pei Chen lihat nih kotak medisnya nih. Menyingkirlah. Terus Pei Chen ngambil jarum-jarumnya tuh. Hei, apa yang akan kau lakukan? Terus mulai ditusuk-tusukin. Meskipun Suan Ching Cue tidak pernah bisa menyembuhkan kanker, tapi menggunakan jarum untuk mengirimkan kekuatan Suan Ching Cue kepada paman, mungkin itu bisa menyegarkan kembali vitalitas tubuhnya dan membayar balas budi dengan nyawaku. Terus mulai tuh ditusuk dan juga diberikan kekuatan kepada si paman. Hah, tapi sayangnya kita lihat nih, ini tuh bukan graf saham kali, graf kayak ini loh guys, yang buat kalau di rumah sakit yang tutut. Nah, dan setelah itu ternyata garisnya datar guys, yang artinya pamannya meninggal. Tidak, ayah. Terus akhirnya kan meninggal kan. Dalam hati Chin Rong, sialan, sudah terlambat. Bagaimana bisa? Aku jelas-jelas telah memberikan akupuntur ke Paman Chu. Enggak, ini belum berakhir. Dulu, ketika aku lemah dan tidak kompeten, ayahku nggak bisa diselamatkan. Terus kita lihat tuh, muncul naga. Terus ini kayak memberikan kekuatan ya ke si paman. Ini semua ngomong dalam hati ya guys, nggak ngomong dalam hati semuanya. Hari ini, aku, Chang Pei Chen, nggak boleh mengulanginya lagi. Dan gak ingin kehilangan orang penting lainnya. Terus akhirnya pamannya tangannya gerak tuh. Dan mulai ada ada lagi tuh guys. Hah,
hidup, benar-benar hidup. Kau, si Cinrong bingung guys melihat apa yang dilakukan oleh Pei Chen. Kau, apa yang kau lakukan? Bagaimana caranya kau melakukannya? Dalam hati Pei Chen, urusan Xuan Qingcue nggak boleh bocor. Tapi soal menyelamatkan nyawa orang emang perlu dijelaskan. Pei Chen berkata nih, metode ini adalah saat aku menjadi seorang tentara dan beberapa etnis minoritas yang misterius di luar perbatasan mengetahui rahasia pertolongan pertama. Minoritas misterius. Terus seseorang yang belakang tuh, yang rambutnya kayak apa, baskat tuh, dia berkata, di mana etnis minoritas itu? Pei Chen menjawab, ketika saat pertama kali aku mempelajari dari mereka, aku telah berjanji pada mereka bahwa aku tidak akan menyebarkannya. Jadi aku tidak akan memberitahumu. Orang-orang membalas nih, kenapa kau begitu bertele-tele? Kalau kau benar-benar memiliki metode rahasia ajaib seperti itu, apa kau tahu berapa banyak nyawa yang bisa kau selamatkan? Iya itu benar. Jangan kau sembunyikan secara pribadi. Kau bukan seorang dokter. Metode rahasia yang kau simpan untuk menyelamatkan orang juga merupakan pelanggaran hukum. Itu nggak sesuai dengan peraturan. Sekarang bukan waktunya untuk berpikir tentang mendapatkan metode rahasia. Ciporen telah keluar dari situasi kritis. Seharusnya kalian merawat pasiennya sekarang, bukan? Hei, orang sepertimu gak tahu bagaimana bersikap baik dan buruk. Tidak ada dedikasi untuk peduli dengan nyawa manusia. Dasar egois. Tadi disuruh ngobatin gak boleh, sekarang berasa obatin, gak mengasih tau gak boleh. Nih orang-orangnya nih keras. Aduh, gak jelas cok. Tadi salah, sekarang salah. Kayak mana? Aduh. Sorry guys, Cold Blue Syndrome cok, sumpah. Suaranya satisfying banget cok. Terus Cinrong langsung motong nih. Sudah, cukup. Dia benar. Yang harus kita lakukan sekarang adalah merawat pasien dengan baik. Berhenti berteriak di sini dan segera periksa tubuh pasien. Baik Dokter Chin. Terus Cinrong berkata nih, Tuan Chiang, kau benar-benar jauh dari sampah yang dirumorkan. Pei Chen merespon, konyol. Ini adalah pujian yang berlebihan. Dalam hati Cinrong, Chiang Pei Chen, bagaimana bisa mereka percaya tentang etnis misterius yang sedang kau bicarakan? Tapi aku gak percaya. Aku, Cinrong, rahasia yang kau sembunyikan tadi itu pasti akan ku cari tahu secara pribadi. Terus Pei Chen berkata nih, Suewu, apa kau baik-baik aja? Terus Suewu langsung memeluk Pei Chen. Terima kasih, aku benar-benar berterima kasih. Terima kasih banyak telah menyelamatkan nyawa ayahku. Pei Chen merespon, bodoh, aku suamimu. Inilah yang seharusnya aku lakukan. Gak perlu terima kasih atas apa yang aku lakukan. Paman baik-baik aja sekarang. Biarkan paman untuk beristirahat dulu. Dia baru aja pingsan dan membutuhkan perawatan saat dia terbangun. Hal-hal yang menyangkut kesehatan paman, serahkan aja padaku. Kau memang suami yang baik. Hah? Kamu manggilku apa? Enggak, aku nggak ngomong apa-apa. Kau salah dengar barusan. Yaudah, aku pergi duluan. Terus si Suewu pun pergi nih. Sialan, sudah sepanjang malam, gambar dan suaranya masih terngiang-ngiang di kepalaku. Waduh. Terus ini Pei Chen masih menemani si paman nih, Paman Wang. Paman, dan akhirnya pamannya bangun tuh. Paman, kau sudah bangun. Bagaimana rasanya? Aku baik-baik aja. Sangat aneh, kenapa aku bisa tidur dan merasa sangat segar? Aku pikir aku akan mati sebelum Li Gaming. Pei Chen merespon, omong kosong apa yang kau bicarakan? Paman menuduh orang lain karena memiliki visi sendiri. Pamannya bertanya nih, ngomong-ngomong, di mana Suewu dan bibimu? Pei Chen menjawab, bibi terlalu sedih dan kesal. Suewu membawanya pulang dan beristirahat. Bagus juga. Kebetulan aku punya sesuatu untuk dibicarakan denganmu secara pribadi. Pei Chen, selama bertahun-tahun penyakitku berulang kali memburuk. Suewu dan bibimu telah aku persiapkan sesuatu untuk mereka. Tapi untukmu sendiri, aku gak bisa yakin. Pei Chen merespon, Paman, aku gak bisa tenang. Pamannya melanjutkan, kau masih belum melupakannya kan? Tentang kematian ayahmu, jangan khawatir. Aku tidak bermaksud untuk menghentikanmu. Lakukan aja apa yang kau inginkan. Saat itu, ayahmu sangat jelas menjadi pusat perhatian. Kesehatannya juga sangat bagus. Tiba-tiba proyek tersebut hancur, meninggal karena sakit yang parah. Mengatakan itu sangat kebetulan. Aku, Wang Poren, adalah orang pertama kali yang tidak akan percaya. Meskipun aku telah sakit berulang kali selama bertahun-tahun, aku gak bisa menemukan pembunuh yang sebenarnya. Akan tetapi, ada beberapa petunjuk yang juga telah ditemukan. Menurut penyelidikanku, ketika salah satu proyek ayahmu hancur begitu aja, itu semua karena ulah paman dari ayahmu. Dalam hati Pei Chen, Jiang Tianming, itu benar dia. Si paman melanjutkan nih, si paman Wang ya. Dia berkhianat dengan menjual informasi proyek ayahmu. Ayahmu dan kau diusir dari keluarga Chiang bersama dengan pemegang saham keluarga Chiang yang lainnya.
Perencanaan itu akan menyebabkan kehancuran proyek tersebut. Nah ini nih, bagian lupa. Nah orang ini nih guys, paman Qian Tianming yang dulu ngusir si Pei Chen tuh pas minta uang. Ini ada ngomong, cuma skip aja ya. Intinya, daripada meminjamkannya kepadamu, lebih baik aku memelihara beberapa anjing lagi. Nah mungkin denger itu inget kali ya. Dalam hati Pei Chen, Qian Tianming, kau nggak tahu berterima kasih dan mengkhianati ayahku. Dia diusir dari keluarga Chiang, gak punya uang sepeser pun, dan gak ada uang untuk berobat ketika dia sakit parah. Aku, Chiang Pei Chen, akan membuatmu lebih buruk dari kematian, dan jangan menyesalinya karena berbuat jahat di awal. Sekarang kita pergi nih. Kalau memang gak salah, ini rumahnya si paman Tianming, yang Chiang Tianming ya gak salah ya, yang jahat itu loh, yang tadi. Nah, di dalam nih, saudaraku, jangan mendekat, jangan. Mimpi ini lagi. Apa karena belakangan ini dana perusahaan sedang tertekan? Mereka semua adalah anak laki-laki Xuan Yuan. Jelas memintanya untuk mengirim sejumlah uang atau memilih beberapa wanita untuk diberikan kepada orang yang bertanggung jawab atas Liao Jiaxiang dan berusaha untuk menghentikan proyek tersebut. Dia menunda-nunda lagi secara terus-terusan. Jiang Xuan Yuan, di mana kau? Cepat datang ke sini kalau kau mendengarku. Oh ya, bagi yang lupa, Xuan Yuan tuh ini ya guys, yang waktu itu nginjek kartu di awal-awal tuh, yang nginjek kartu yang mau diambil sama si Pei Chen, terus ditonjok sama Pei Chen. Nah, yang di kolam. Kalau kalian inget, gue sih inget ya. Nah, datang tuh Xuan Yuan tuh. Ayah, aku di sini. Apa yang terjadi? Ada apa? Kenapa memanggilku? Si ayahnya, si Tianming, dia bertanya nih, kau, apa yang kau lakukan akhir-akhir ini? Ini bukan tentang ayah Cicing yang tidak bisa sembuh dari kanker. Apakah ayah baru aja kembali ke rumah? Aku baru-baru ini sibuk mengatur agar mereka datang ke kota Yunshan untuk pengobatan. Ayahnya membalas, perusahaan gak bisa dikelola dengan baik. Jangan tinggalkan masalah pada ayahmu, bajingan. Aku memintamu untuk membicarakan proyek tersebut dengan keluarga Liao, tapi gak ada kemajuan sejauh ini. Dasar kau gak berguna, ayah. Jangan marah dulu. Proyek keluarga Liao memiliki petunjuk. Kita hanya menunggu ayah Cicing datang ke Yunshan. Cicing tuh gue nggak tahu sekarang udah istri apa masih pacar ya. Intinya dulu kan Cicing bareng sama si Xuan Yuan. Apa hubungannya proyek Liao dengan mereka? Xuan Yuan menjawab, orang tua Liao melahirkan Wang Suewu. Oh, dan keluarga Wang ini sangat ingin menyelamatkan Wang Ciporen. Kita hanya perlu seperti ini dan begitu. Ayahnya berkata nih, dasar kau bajingan, otakmu masih pintar juga. Oke, kalau begitu kita akan lakukan seperti yang kau katakan. Ya, hehehe. Ini masih disembunyi-sembunyiin ya, rahasiain rencananya biar nggak spoiler. Sekarang kita pergi nih ke villa keluarga Chiang di kota Yunshan. Sama sih, di rumah yang sama, tapi ini di depannya yaitu ada Pei Chen, ada Suewu, dan juga ada ibunya Suewu. Dalam hati Pei Chen, keluarga Chiang, kali ini aku ingin mendapatkan kembali semua yang seharusnya menjadi milikku. Ibunya berkata nih, sejak dia menikah, Cicing tidak pernah peduli tentang urusan keluarga. Aku gak menyangka dia cukup bisa diandalkan saat ada masalah kritis. Dia bilang akan membawa kita ke pusat imunoterapi untuk pengobatan kanker. Ada imunoterapi kanker paling maju di dunia, dan ada kemungkinan kalau kanker ayahmu bisa disembuhkan. Suewu merespon, ya berkat Cicing, ayah bisa selamat. Terus dipencet tuh belnya. Ting tong. Halo, apa ada orang? Cicing, ini aku, ibu datang mencarimu. Aneh, kenapa nggak ada orang yang membuka pintu? Kalian pun sampai di penghujung video ini. Kalian mau tahu lanjutan chapter ini? Atau manhwa menarik lainnya? Makanya, jangan lupa subscribe biar kalian gak ketinggalan kalau gue upload video baru. Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian supaya channel ini bisa lebih berkembang ke depannya. Segitu dulu dari video cerita manhwa. Gua Sabik undur diri. See you on the next video. Zaijian!